Oke, selamat malam teman-teman. Thank you sekali lagi. Tiap hari nggak bosan-bosan gue ucapin thank you buat kalian yang udah datang tepat waktu, bahkan sebelum jam 7 udah ngikutin quiz, udah baca pre-lecture materialnya juga. So malam ini kita bakal lanjutin lecture kita tentang CRM, di mana materi yang akan kita cover malam ini itu ada metrics and data, terus buyer persona, email campaign best practice, dan automation campaign with MailChimp. Nanti mungkin akan kita go to ke MailChimp-nya langsung ya Kak Pierre ya? Ya, ntar kita bakal coba main-main di MailChimp. Oke teman-teman, mungkin langsung aja kita mulai. Screen-nya gue serahkan seutuhnya ke Kak Pierre. Oke, thank you. Sebelum kita mulai, mungkin apakah ada yang masih punya pertanyaan soal dari lecture-lecture kemarin atau dari simulasi kemarin? Mungkin bisa spend 10 menit dulu gitu jawab kalau misalkan ada yang punya pertanyaan. Oke. Ayo guys. Pertanyaan? Gue lihat di Slack. Belum ada yang mau nanya teman-teman? Oke, kayaknya belum ada nih Kak Pierre. Oke, kalau misalkan belum ada, nggak apa-apa, kita langsung aja ke lecture-nya ya. Jadi hari ini yang mau gue bahas tadi seperti yang Julian jelaskan ya. Jadi yang pertama kita akan ngobrol soal CRM metrics dan data. Gue akan jelaskan kenapa data itu super penting dan gimana relasi data ya di CRM biasanya. Terus kita akan bikin buyer persona. Singkat aja, kenapa buyer persona juga penting untuk CRM. Terus email campaign best practice, kita akan lebih menjurus ke email karena itu yang paling gampang, biasa dipakai semua orang. Dan juga kita akan bahas sedikit tentang deliverability. Terus gue akan mau hands-on bikin campaign dengan MailChimp tadi. Sebelum mulai, Amanda juga ada pertanyaan tentang MailChimp. Ntar kita bakal kembali lagi ya, bakal bahas lagi. Oke? Langsung aja. Moga-moga kemarin udah sempat baca materialnya sedikit. Tadi soal-soalnya, materialnya muncul di beberapa soal-soal kita. Jadi kalau misalkan udah baca, pasti menang tuh. Ya, oke. Langsung aja masuk ke CRM metric dan data ya. Gue cuma mau nge-share beberapa metrik yang kita biasanya mau tahu ya tentang CRM atau email campaign ya. Dan kenapa metrics itu benar-benar penting untuk CRM dan email, kan ini seperti semua channel digital marketing lainnya ya, karena semuanya di-track. Jadi ada kemungkinan besar kita bisa mengerti customer kita tuh behavior-nya kayak gimana. Dari berapa banyak yang terima email, buka email, dan beli barang. Jadi dari situ kan kita bisa bikin improvement terhadap campaign kita sendiri ya. Jadi misalkan kita tahu conversion rate-nya kurang bagus, kenapa conversion rate kurang bagus, kita bisa bikin improvement untuk terus bikin revenue lebih besar ya. Jadi gue cuma mau share beberapa hal yang biasanya kita akan lihat sebagai orang yang kerja di CRM. Yang pertama adalah database health ya. Database health itu menunjukkan seberapa banyak customer yang kalian punya di database kalian dan berapa banyak customer yang bisa dikontak ya. Kalian bisa lihat yang pertama ini numbers of contactable subscriber. Kenapa menurutku ini penting? Karena ini menunjukkan growth kalian dan growth company kalian gitu. Misalkan company kalian spend uang untuk Facebook Ads atau Google Ads, pasti harapannya kan semakin banyak orang yang akan daftar email sign up di produk kalian gitu kan. Dan semakin banyak numbers of contactable subscriber, berarti kalian punya semakin banyak kesempatan untuk kirim email-email campaign ya, dan engage ke customer kalian dan membantu mereka untuk beli barang atau memakai produk kalian gitu. Ini gua kasih penting di contactable-nya ya. Kenapa? Karena kan kemarin kita udah sempat ngomongin email itu butuh opt-in gitu ya. Jadi misalkan kalian punya subscriber 100.000 misalkan, tapi cuma 50.000 orang yang opt-in ke email, berarti kan yang bisa kalian kontak itu cuma 50.000. 50%-nya nggak bisa kalian kontak ya. Orang itu bisa unsubscribe karena banyak-banyak hal, misalkan kalian ngirim email terlalu banyak, jadi nge-spam ke customer-nya, atau misalkan kalian kirim email yang kurang relevan, jadi lama-lama customer kalian nggak gitu suka. Gitu. Jadi selama kalian biasanya mengikuti best practice email, atau misalkan best practice CRM ya, biasanya contactable subscriber kalian akan terus berkembang. Kalau misalkan berkurang berarti ada masalah yang harus bisa di-fix ya. Kedua adalah numbers of active subscriber ya. Bedanya active subscriber sama contactable subscriber, active subscriber adalah orang yang buka dan buka dan klik email kalian ya. Kenapa ini penting? Karena salah satu best practice di CRM itu adalah
kalian sebisa mungkin harus kirim email ke orang yang cuma aktif doang gitu loh. Kalau misalkan orang udah nggak pernah buka email kalian atau orang nggak pernah klik email kalian, itu namanya kan cold lead ya, udah dingin, udah nggak hangat lagi terhadap message kalian gitu. Nah itu ntar akan masalahnya menuju ke deliverability. Semakin sering kalian kirim ke email ke orang yang tidak aktif, berarti open rate kalian akan turun. Semakin dikit orang yang buka email kalian. Nah, kalau ketika open rate kalian rendah, itu bisa menjadi gawat untuk deliverability. Email platform bakal tahu kalau misalkan open rate kalian rendah, prioritas kalian untuk masuk ke inbox utama itu akan lebih rendah. Gitu. Okay. Berikutnya hal yang penting yang mau gue bahas juga adalah yang namanya engagement metric ya. Engagement metric salah satu hal metrik yang dengan mudah kalian bisa lihat ketika kalian sudah mulai ngirim data ya. Yang pertama adalah open rate. Open rate itu tadi kayak dibahas di quiz itu adalah jumlah orang yang membuka email kalian dibandingkan jumlah orang yang dikirim emailnya, yang menerima emailnya gitu ya. Biasa open rate itu sangat dipengaruhi terhadap siapa yang mengirim emailnya atau subjek lainnya seberapa mantap gitu. Kalau subjek lainnya menarik dan pengirimnya jelas, biasanya kemungkinan besar orang akan buka ya. Engagement metric kedua yang mau gue bahas adalah yang namanya click-through rate. Click-through rate tadi definisinya adalah berapa banyak orang yang ngeklik link di email kita dibagi jumlah orang yang mendapatkan email kita. Ya, click rate itu menunjukkan engagement customer terhadap email kalian ya. Apakah email kalian itu menarik untuk dibaca sama orang. Gitu. Biasa click-through rate ada juga hubungannya dengan subject line ya. Karena misalkan kan bikin subjek line yang super menarik, misalkan cari tahu caranya untuk mendapatkan deposito 100 juta gitu. Tapi misalkan tiba-tiba isi emailnya promosi tentang sesuatu yang lain gitu dan tidak berhubungan dengan subjek line kalian. Nah, biasanya kayak gitu open rate akan tinggi tapi click-through rate akan lebih rendah gitu. Nah, itu beberapa hal yang harus dihati-hati ya ketika bikin open rate dan ketika bikin subject line dan konten email juga gitu ya. Yang ketiga adalah unsubscription rate, dan unsubscription rate ini mungkin salah satu metrik yang lumayan penting untuk dilihat karena ini menunjukkan berapa banyak orang yang tidak suka dengan email yang kalian kirim dan akhirnya opt out untuk tidak menerima email kalian lagi. Nah, unsubscription rate itu sebetulnya bukan hal yang buruk ya, karena kalau misalkan ada orang unsubscribe berarti otomatis itu ngefilter orang yang udah tidak aktif dengan email kita gitu loh. Jadinya kalau misalkan emang mereka tidak suka, pasti bakal beberapa ada orang yang unsubscribe. Mirip-mirip kayak Chen kemarin, inevitable, di setiap bisnis bakal ada beberapa orang yang unsubscribe, itu bukan hal yang buruk, selama jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau jumlahnya sudah terlalu banyak, misalkan, biasa kan unsubscription rate itu dari persenan ya, misalkan setiap kali kalian kirim email, misalkan 0,2% akan unsubscribe. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba kalian melihat di satu email yang kalian kirim, tiba-tiba 3% unsubscribe. Nah, itu adalah red flag yang harus kita cek. Kenapa tiba-tiba unsubscription-nya naik gitu. Unsubscription rate itu bisa kalian dapat dari jumlah orang yang unsubscribe dibagi jumlah orang yang menerima emailnya. Ya. Hal ketiga yang menurut gua benar-benar sangat penting untuk kalian ketahui adalah matriks yang matter terhadap perusahaan kalian ya, atau mungkin yang namanya main KPI kalian ya. Karena jujur aja, kalau misalkan kalian cuma fokus pada dua hal pertama, misalkan database health atau open rate email kalian, tapi setiap email yang kalian kirim itu tidak menambah revenue company kalian, itu kurang ada artinya kan. Gitu. Anggapan aja misalkan kayak tadi contohnya, kita kirim email tentang gimana cara mendapatkan deposito 100 juta gitu. Tujuan email ini adalah orang untuk memasukkan uang ke kita kan, misalkan sebagai stasiun itu kita mau orang deposit ke tempat kita gitu. Cuman kalau emailnya tidak sesuai dengan subjek lainnya, walaupun open rate-nya gede, click-through rate-nya gede, tapi tidak ada yang deposit, emailnya tidak guna gitu ya. Jadi hal pertama yang harus dilihat adalah conversion rate. Conversion rate adalah berapa banyak orang melakukan hal yang kita inginkan, misalkan beli barang atau taruh deposit, dibagi jumlah orang yang menerima email kita gitu. Kadang-kadang setiap email mungkin punya subjek, mungkin punya KPI yang berbeda ya. Kayak kalau kemarin kita ingat di life cycle,
bisa dibilang setiap email yang kita kirim di lifecycle berbeda itu sebetulnya matriksnya berbeda yang penting. Misalkan kalau misalkan kita kirim email ke orang yang ada di lifecycle sign up gitu ya. Kalau orang di lifecycle sign up berarti hal penting yang kita ingin orang itu lakukan adalah untuk membeli barang kan. Jadi conversion rate-nya yang kita lihat. Sedangkan misalkan kalau misalkan orang sudah menjadi dormant customer gitu, kita nggak mau kehilangan orang ini, kita nggak mau orang ini churn gitu. Jadi email yang kita kirim kepada orang di fase life cycle dormant itu yang kita lihat bukannya conversion rate, tapi misalkan retention rate ya. Berarti berapa banyak orang yang mungkin kembali menggunakan produk kita atau melakukan deposito selanjutnya dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi metrics that matters itu akan sangat tergantung dengan bisnis kalian sendiri ya. Apa sih menurut bisnis kalian apa yang saat itu penting untuk didapatkan untuk supaya company itu berkembang gitu ya. Jadi ini biasa hal-hal yang akan kalian bicarakan dengan bos kalian, dengan CEO kalian sebelum memulai campaign. Gitu. Nah, setelah melihat 3 ini, gue cuma mau nge-share gimana sih kira-kira reporting CRM bentuknya biasanya kayak gimana dan biasa apa yang bakal gue lakukan untuk ngecek data-data CRM gue ya. Jadi gue akan pindah ke Excel sheet. Oke, semoga orang semua udah pada bisa lihat ya Excel sheet gue. Jadi misalkan ini contoh ya, cuma contoh reporting yang bakal gue bikin misalkan kalau gue kerja di CRM. Pertama adalah yang kalian lihat adalah conversion funnel data ya. Jadi di atas ini kalian bisa lihat ada 2 macam conversion funnel data. Yang pertama adalah 30 days conversion funnel data. Ini biasa penting karena gue ngelihat lebih ke tren ya, tren jangka panjang dan bukan cuma per email. Karena per email tuh kadang-kadang datanya bisa sangat volatile ya, kadang-kadang ada bisa bagus banget, kadang-kadang ada yang bisa jelek banget gitu. Jadi untuk lebih jelas ngeliat benchmark ya dan mengetahui performance kita tersebut lagi gimana, biasanya kita ngelihat untuk jangka waktu yang lebih panjang, misalkan 30 hari. Tapi misalkan gue juga mau ngelihat seberapa sih performance recent campaign gue gitu ya. Jadi kita juga bakal ngelihat last week conversion funnel. Jadi conversion funnel di 7 hari terakhir kita. Gitu. Hal lain yang ada di sini, misalkan yang biasa gue bakal cek adalah seberapa sehat sih email gue. Jadi gue akan ada data seperti ini, misalkan data open rate, click rate, atau unsubscribe rate harian ya. Jadi kira-kira setiap hari gue kirim email, apakah ada hari-hari tertentu yang performance-nya keluar dari benchmark normalnya gitu. Nah, di sini juga ada grafik, biasanya tergantung orangnya, ada yang lebih demen ngelihat angka doang, ada yang demen ngelihat grafik buat lebih bantu imajinasi visualnya gitu ya. Tapi biasa gue sih kalau misalkan data lebih ke angkanya gitu ya. Terus ada satu sheet lain yang biasa penting banget ada di report kalian adalah performance di setiap campaign ya. Jadi nggak cuma data di agregatnya, tapi juga penting data setiap campaign, karena itu akan membantu kalian mengerti kalau misalkan ada satu masalah di CRM kalian, campaign mana yang bikin masalah gitu ya. Jadi gue bakal nge-share aja gimana cara gue ngeliat data ini dan ngerjain langsung. Pertama-tama, kalau misalkan gue punya data kayak gini, yang gue lakukan adalah gue pengen tahu presentasi orang yang pindah dari fase 1, life cycle 1 ke life cycle berikutnya itu ada berapa orang sih. Jadi kita bisa bikin rasionya kan. Dari sebelah kiri ini di 30 days conversion funnel, dari orang yang sign up, 85% akan pindah ke fase berikutnya, which is browsing product. Ya. Terus gue bisa lanjutkan semua matriksnya. Selanjutnya 82% orang akan add item to cart, 50% orang akan check out dari add item to cart, 43% orang akan menjadi second purchaser, dan 50% orang setelahnya akan refer a friend. Ya. Nah, dari sini kita kan udah tahu ya performance kita jangka panjangnya tuh gimana, di 30 hari terakhir performance ini. Nah, biasa gue akan membandingkan gimana recent performance gue dengan performance jangka panjang gue dan apakah ada masalah di situ. Jadi hal yang sama kita lakukan, kita bakal lihat rasionya antara setiap conversion funnel, terus kita bisa lihat di sini datanya. Oh, kelihatannya ada masalah nih. Di setiap ini kita bisa lihat kan browse product 83% dan 85%. Oke lah, nggak gitu banyak bedanya. Add item to cart 79 dan 82%, nggak gitu banyak bedanya.
check out kita bisa lihat, oh 30 hari terakhir biasanya check out-nya tuh sekitar 50%, tapi kenapa minggu terakhir itu cuma 34% ya? Gitu. Nah itu mungkin satu hal yang akan kita tandai dan ntar kita bakal cek. Ya. Terus bisa kita lihat lagi second purchase 43%, 65%, oke nggak terlalu banyak perbedaan. Dan refer a friend 50%, 40%. Oke, dari sini kita bisa tahu hal yang perlu kita cek adalah kenapa 7 hari terakhir sedikit sekali orang yang pindah dari item to cart ke check out ya. Nah dari situ kita bisa gabungkan ini dengan data kita di email campaign data ya. Kita bisa lihat data-data yang ada di sini adalah nama campaign ya. Jadi email apa aja yang kita kirim, funnel kategori. Jadi misalkan email ini, cart abandoned email A ini dikirim untuk orang yang add item to cart ya. Untuk orang yang ada di life cycle add item to cart sini. Gitu. Terus ini gue cuma ambil data, anggaplah ini 7 hari terakhir ya. Jadi kita ada 2 campaign di setiap kategori, dan kita kirim 7 hari terakhir, dan ini data-data yang biasa kita butuhkan. Gitu. Oke, dari sini hal pertama yang bakal gue lakukan adalah akan gue pindah format data ini ke pivot table. Ya. Kalau kalian udah berapa minggu di Revoio pasti tahu lah pivot table ya, sering banget dipakai. Kenapa gue akan format data ini ke pivot table? Karena menurut gue susah banget ngeliat data kalau misalkan ini harian begini ya. Biasanya tadi gue juga udah bilang datanya dalam sehari-hari itu bisa volatile banget. Jadi biasanya penting untuk agregat data ini ke tingkat yang lebih besar, dan pivot table itu bantu kita untuk agregat data dan masih bisa nge-save data-datanya ke data yang penting. Jadi dari sini gue pengen melihat funnel kategori, ya funnel kategori seperti yang tadi kita lihat funnel kategorinya ini, kebagusannya pivot table itu juga kita bisa filter berdasarkan datanya gitu. Misalkan gue mau ngelihat data untuk 1 hari doang atau data untuk beberapa hari gitu, itu bisa fleksibilitasnya ada gitu. Oke, dari sini yang bakal gue lakukan adalah gue akan melihat, gue pengen tahu kategori mana yang bermasalah dan campaign mana yang bermasalah gitu ya. Tadi kan kita udah establish kalau misalkan yang bermasalah adalah dari add item to cart ke check out ya. Berarti email campaign yang dikirim ke orang di add item to cart probably ada masalah gitu. Jadi dari sini gue akan pull data-datanya ya. Gue mau lihat standarnya, gue akan lihat open, send, open, klik, dan conversion. Karena kita mau lihat yang bermasalah ada conversion rate-nya. Nah dari situ kalau kalian tahu, kita juga bisa langsung calculate persentasenya ya. Persentase dari berapa orang yang melakukan hal itu. Jadi gue akan pakai yang namanya calculated field di sini untuk kalkulasi persentase setiap data. Biasanya gampangnya gue bakal pull semua datanya biar kasih gue penjelasan lebih lanjut. Misalkan gue bakal kirim gue mau lihat open rate persen gitu ya. Gampangnya OR persen. Jadi ini adalah tadi numbers of opens dibagi numbers of send ya. Kita lihat oke, dia ini OR persennya. Terus kita tambahin lagi data, misalkan kita punya kita mau ada CTR persen ya, click through rate persen. Jadi ini klik dibagi numbers of sends. Terus lanjutannya kita juga bakal lihat conversion rate ya, conversion rate CR persen itu adalah conversion dibagi numbers of send ya. Nah dari sini kalau kita ubah ini ke percentage, kita bisa lihat nih apa sih yang sebetulnya bermasalah. Nah dari situ kita bisa, oh ternyata kita kan punya masalah tadi di sini ya. Kalau kita lihat dari sini add item to cart segment ya, karena email yang kita kirim tuh nggak terlalu performing gitu. Nah dari situ kita bisa lihat masalah dari sini, kita lihat CR persennya. Oh ternyata CR persen cart abandoned email A itu yang bermasalah ya, karena email B biasanya 5,2%, tiba-tiba turun jadi 3,2%. Terus kita bisa lihat lagi kemungkinan besar click through rate juga mungkin ada bermasalah juga, karena kita bisa lihat datanya lumayan jomplang antara 10% dan 6% gitu. Nah dari sini ini akan membantu kita untuk ngasih kita arahan ya, campaign apa sih yang bermasalah, campaign apa yang bisa gue lakukan untuk improve campaign gue gitu ya. Nah dari sini kita bisa lihat kalau misalkan yang bermasalah adalah conversion rate-nya, mungkin yang jadi masalah adalah misalkan landing page kita gitu loh. Misalkan kita kalau misalkan di Stashaway kita lagi ngomongin tentang investasi jangka panjang gitu, tapi misalkan tiba-tiba landing page-nya ke Bitcoin gitu, kan ada apa namanya, ada
kurang relevannya terhadap itu. Atau misalkan kalau misalkan e-commerce contohnya, misalkan emailnya ngomongin tentang sepatu gitu, tapi landing page-nya tentang baju atau tentang tas gitu ya, itu kan jadi tidak cocok gitu. Kalau misalkan click through rate ya agak bermasalah, mungkin kita juga bisa ngelihat apakah email dan subjek lainnya itu relevan terhadap customer gua, ataukah apakah ada misalkan apakah gua udah menjelaskan dengan click through rate-nya dengan call to action-nya yang jelas apa yang customer gua lakukan berdasarkan datanya. Oke. Setelah itu gue juga mau bahas sedikit lagi data-data ini ya, lanjutannya gitu. Kita bisa lihat di bawah sini juga kemungkinan ada masalah karena kita lihat open rate-nya kira-kira dengan benchmark lumayan oke lah, 30% rata-rata, 39% rata-rata. Click rate-nya 21% sekitar rata-rata, kayak gitu masalah. Tapi kalian bisa lihat di sini, unsubscribe rate biasanya hariannya 1%, tiba-tiba ada satu hari nih, 6 November 2017, ada 1,59%. Nah, kalau kayak gini kan, ini red flag juga, kenapa email apa yang gue kirim hari itu, kenapa bisa tiba-tiba unsubscription rate-nya tinggi. Nah, kita bisa kembali lagi ke pivot table ini. Ya, pivot table ini kita dengan gampang kita bisa tambahin unsubscription rate. Dengan cara unsubscribe dibagi numbers of cents. Ya. Jadi kita bisa lihat unsubscription rate-nya rata sekitar 1%. Nah, kalau misalkan cuma ngeliat, gini kan agak susah kan ngeliat siapa yang culprit-nya. Mungkin agak sedikit welcome email B mungkin bermasalah gitu. Jadi kita bisa ganti pivot table-nya dari sini, instead of panel kategori, mungkin kita bisa lihat date sent ya. Kita bisa lihat campaign apa yang bermasalah di hari apa. Jadi setelah kita lihat begini, ternyata cukup jelas yang bermasalah, ternyata oh ini welcome email B tanggal 6 November itu 4% unsubscription rate. Nah, dari situ kita juga bisa kembali ke campaign kita sendiri dan kita bisa melihat masalahnya di mana sih, apa yang kenapa banyak orang unsubscription rate. Mungkin gue salah kirim ke segmennya gitu, misalkan banyak orang kirim ke segmen orang yang udah sudah tidak tertarik dengan barang-barang gue. Gitu. Nah, dari situ jadi kalian bisa lihat kan dengan reporting ini banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan untuk improve campaign kita. Gitu. Oke. Sorry, gue minum bentar. Berikutnya yang mau gue bahas adalah gimana sih cara kita nge-track metrik-metrik ini ya. Tadi kan kita udah establish banyak metrik yang penting yang untuk bisa kita liatin di CRM untuk mengerti performance CRM kita. Tapi kalau misalnya kita in the first place nggak nge-track metrik-metrik ini, agak nggak guna juga kita punya report, dan kita nggak bisa bikin report. Gitu. Jadi penting juga kalian pilih tool yang bisa membantu kalian nge-track metrik-metrik ini. Ya. Yang pertama adalah biasanya tools CRM kalian itu bakal nyimpan metrik-metrik penting berdasarkan database dan engagement ya. Jadi contohnya kalau misalkan kalian punya tool seperti Mailchimp ya, kalian bisa lihat ini Mailchimp. Gue cuma share screen gue, kalian bisa lihat ada numbers of audience ya. Ini tadi kan database ya, berapa orang yang unsubscribe dan segala macam gitu. Jadi itu punya data. Dan itu juga sebetulnya bisa ngeliat campaign report data ya. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah kirim campaign di Mailchimp, mereka dengan cepat bakal ngasih tahu kalian berapa open rate-nya, berapa click rate-nya. Dan dari sini kita bisa lumayan ngelihat, oke, performance kita kira-kira gimana. Gitu. Yang kedua adalah UTM parameter ya. Jadi kalian semua pasti udah pernah tahu dong yang namanya Google Analytics ya. Pasti udah pada pakai semua dong untuk nge-track data-data kalian ya. Biasanya conversion related metric itu adanya di Google Analytics karena email platform kalian biasanya cuma sebatas ngecek apakah orang udah open emailnya, apakah orang udah klik rate ya. Mereka nggak bakal ada tahu apakah orang udah convert atau enggak. Beberapa email tools sebetulnya bisa nge-track juga. Contohnya kalau misalkan ini Mailchimp, kalian bisa lihat berapa banyak order yang udah dibikin dan berapa banyak revenue yang udah didapat. Itu tergantung kalau kalian connect ke website kalian gitu. Tapi sebagian besar biasanya akan bergantung pada yang namanya UTM parameter ya. Jadi pastikan di setiap email kalian kalau misalkan ada klik itu di-track dengan UTM parameter yang benar supaya ntar bisa datanya dilihat. Misalkan kalau orang udah ngeklik email kalian di link sepatu, berapa banyak sih orang yang ntar ujung-ujungnya beli sepatu, kalian bisa tahu dari situ. Gitu. Yang ketiga adalah dari database kalian ya. Kadang-kadang ada beberapa kasus di company kalian yaitu datanya nggak bisa di-track di Google Analytics. Kenapa? Karena misalkan
conversionnya itu terjadi di luar website gitu atau di luar apps. Sebagai contoh misalkan kayak Stashaway ini kan conversion kita company kita conversionnya adalah berapa banyak orang yang deposit kan. Tapi sebetulnya di Singapura itu belum bisa orang deposit langsung dari website kita, meaning nggak kayak e-commerce di mana ketika mereka mau deposit mereka bakal masukin kartu kredit number dan tiba-tiba uangnya terambil gitu. Yang harus mereka lakukan adalah mereka harus ke bank account-nya misalkan kayak ke klik BCA terus trigger transfer manual gitu. Nah, hal-hal seperti itu biasanya nggak bakal ke-track di Google Analytics karena tidak terjadi di website-nya ya. Jadi dari situ yang perlu kalian lakukan adalah di database kalian sendiri biasa akan ada data-data action apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Dan kalau misalkan kalian gabungkan dengan data yang tadi, misalkan database and engagement metric, kalian bisa tahu misalkan setelah orang menerima email dan ngeklik email, kira-kira apa yang mereka lakukan, gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah hal yang menarik ya. Data di CRM itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Gue nggak bisa menjelaskan berapa pentingnya data kalian, gitu. Karena dengan data mempunyai data point yang pas itu membantu kalian untuk segmen customer, create personal dan bisa bikin CRM message yang personalized, gitu. Nah, pertanyaannya adalah karena website kan kita kan biasa punya banyak channel ya, ada website, ada apps gitu dan segala macamnya. Setiap contact point dengan customer itu bisa kita gunakan untuk CRM ya, website kita, customer service kita, app kita dan lain-lainnya. Gitu. Yang paling penting sebelum kalian mulai kegiatan CRM kalian adalah ngobrol dengan data tim kalian atau tech tim kalian untuk kerjasama gimana caranya nge-track semua data dan menggabungkan semua datanya. Gitu. Di slide ini gue akan nge-share data structure itu bentuknya kayak gimana sih di CRM. Nah, bakal gue bikin lebih gede ya karena ini gambarnya agak kecil. Karena banyak informasi di sini juga mungkin agak susah lihatnya. Ntar bisa dilihat lebih lanjut kalau di share di slide-nya yang udah di-share di Gitbook ya. Jadi beberapa data yang menurut gue sangat penting di CRM adalah transaction database ya. Kegiatan apa yang udah customer kalian lakukan. Customer database ini biasanya nama, email, dan pekerjaan. Data-data dari website biasanya ini bisa di-track dengan Google Analytics Premium ya. Data-data dari app kalian biasa ini bisa di-track dengan app SDK atau misalkan measurement partner, mobile measurement partner, contohnya kayak Adjust atau Branch gitu. Data-data dari customer support dan data-data engagement dari CRM tools kalian, misalkan email yang dikirim, push yang dikirim, email yang dibuka dan segala macam gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya data tim yang lumayan kuat, sebetulnya hal paling penting adalah dari semua data point ini, kalian harus tarik data itu ke yang namanya data warehouse kalian. Jadi semua data ini dari kan data ini berasal dari source yang berbeda ya. Tapi kalau misalkan kalian punya proses untuk menarik data itu ke data warehouse, biasanya disebut namanya ETL ya, extract, transform, dan load. Jadi kalian harus extract data kalian ke data warehouse kalian. Setelah itu bisa diolah. Diolah tuh biasanya datanya akan digabungkan. Misalkan gue akan menggabungkan data dari transaction dan data dari website. Jadi gue tahu misalkan customer gue setelah visit ke website 3 kali, ujung-ujungnya akan membeli barang. Gitu. Nah, dari dua data itu kita akan bisa menggunakan untuk yang pertama untuk visualisasi data. Jadi CRM dashboard atau contohnya kayak Excel sheet yang barusan kita lihat itu semua data-datanya akan berasal dari data warehouse kan. Kemungkinan besar datanya akan ditarik dari CRM tools gitu loh buat data-data CRM campaign. Dan satu hal lagi yang menurut gue sekarang sangat penting dan hampir semua tools di luar sekarang ada bikin hal seperti ini, namanya ada single customer view ya. Single customer view itu intinya menggabungkan data-data customer kalian sehingga bisa dilihat di dalam satu tabel kayak gini. Jadi kalian sekilas pun langsung tahu, misalkan customer ini CPR itu datanya itu apa aja sih, namanya lengkapnya siapa, emailnya apa, pekerjaannya apa, kita bisa tahu. Dan gitu digabungkan juga kita bisa tahu dengan behavior-nya, misalkan kapan terakhir kali dia pergi ke website kita, sudah berapa kali datang ke website kita, berapa banyak barang yang dibeli, dan berapa banyak misalkan value yang udah di-generate untuk customer-nya gitu ya. Jadi itu kalian bisa lihat data ini sangat hubungan data di CRM itu sangat rumit tapi sangat penting
untuk mendapatkan itu secara awal betul ya, karena kalau misalkan udah mulai strategi CRM tapi datanya belum dikoleksi atau datanya belum lengkap gitu, kemungkinan besar kan strategi yang kalian luncurkan itu tidak optimal gitu, karena ada kekurangan data di kiri dan di kanan gitu. Oke. Jadi gue cuma mau ngebahas beberapa data yang tadi kita udah lihat ya, CRM data. Yang pertama adalah kotak atau profil data, dan kenapa menurut gue data ini penting. Jadi CRM kotak atau profil data ini ada data-data yang biasa kalian collect ketika customer itu sign up, atau ketika kalau misalkan di beberapa e-commerce misalkan data ini cuma diambil ketika mereka confirm pembelian gitu ya. Contohnya adalah email, nama, pekerjaan, tanggal lahir dan segala macam gitu. Kenapa data di CRM itu penting? Biasanya gue pakai untuk dua hal ya. Yang pertama adalah untuk personalization ya. Jadi untuk bikin emailnya lebih personalized ke customer-nya. Misalkan kontak data itu bisa kalian pakai untuk bikin personalization yang paling basic, misalkan greeting customer gitu, hi first name, misalnya hi Pierre atau hi Julian gitu ya kalau kirim emailnya. Tapi misalkan ada data-data lain yang bisa kalian pakai untuk trigger ke campaign kita ya. Misalkan kalau kita kumpulin date of birth-nya, kita bisa kirim strategi birthday campaign, for example. Jadi setiap kali ada orang ulang tahun, kita kirim voucher untuk membantu mereka kembali ke website kita atau memakai produk kita lagi. Gitu ya. Hal kedua yang penting kita collect adalah engagement data ya. Engagement data ini biasa berdasarkan customer behavior ya. Biasanya di-track menggunakan SDK atau cookie di website kita atau di app kita ya. Jadi beberapa hal yang biasa harus kita track adalah times of visit, kapan terakhir kali dia visit, page visited, page apa aja yang di visit, video atau artikel apa yang dibaca gitu. Jadi dan di app misalkan installs, features apa yang dipakai, produk apa yang dilihat, buttons apa yang dipencet dan segala macam gitu ya. Dan engagement data juga bisa kita dapatin dari CRM tools kita. Jadi ini gimana customer kita udah engage dengan email-email atau campaign yang udah kita kirim ya. Misalkan email atau push apa yang mereka baca, mereka klik, mereka open gitu. Biasa ini data-data ini sangat penting untuk trigger campaign ya. Trigger campaign yang berdasarkan behavior. Misalkan cart abandonment ya. Kalau misalkan kalian nggak nge-track orang udah naruh barang di cart gitu, dan terakhir kali misalkan nggak pernah buka apps-nya 7 hari terakhir gitu kan, kalian nggak tahu kapan harus kirim cart abandonment campaign gitu ya. Jadi penting banget ada engagement data untuk kita dengan benar. Gitu. Kita juga bisa menggunakan engagement data untuk bikin personalized messaging channel. Jadi kemarin itu seperti kita bahas, kalau misalkan kita tahu ada customer yang nggak pernah buka email tapi sering klik push notification gitu. Jadi sebaiknya setiap ketika kita akan kirim email kita kirim campaign berikutnya, kita akan prioritasin orang ini untuk menerima push notification daripada menerima email. Gitu. Berikutnya yang data yang harus kalian track adalah juga yang namanya transactional data ya. Transactional data adalah data yang customer kalian lakukan, data transaksi customer kalian. Jadi customer purchase ya, misalkan barang apa yang mereka beli, berapa value barang itu, kapan mereka beli barang itu, gitu. Data-data ini biasanya nggak bisa kita pakai langsung karena susah untuk langsung dipakai. Jadi biasa data ini akan kita proses dulu dan kita analisa dulu untuk mendapatkan informasi penting terhadap customer. Jadi misalkan kalau misalnya kita punya data customer beli sepatu gitu, itu kan fakta doang gitu. Customer udah beli sepatu, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan data itu? Nah, misalkan kita punya data customer ini udah beli barang 5 kali gitu. Jadi kita bisa pakai agregasi untuk melihat, oke, 5 kali terakhir customer ini udah beli apa aja sih. Jadi kita bisa tahu kan kategori yang mereka suka tuh apa, preferred kategorinya apa misalkan. Atau enggak kita juga bisa tahu 5 purchase terakhir ini itu terjadi dalam misalkan 3 bulan terakhir. Jadi kita bisa tahu kira-kira orang ini beli barang sekitar misalkan 10 hari sekali atau 2 minggu sekali gitu loh. Kita juga bisa agregat data ini dengan data-data dengan customer lain untuk bikin recommendation engine gitu. Misalkan jadi kita bisa menggunakan, kan kita kumpulin data semua orang yang udah pernah beli di produk kita gitu. Kita tahu item yang paling populer adalah sepatu ini misalkan. Jadi kita bisa menggunakan hal ini untuk misalkan ketika hari berikutnya ada orang yang datang ke website kita dan punya trait-trait yang mirip dengan orang yang udah pernah beli sepatu, kita bisa rekomendasikan sepatu gitu ya. Jadi namanya recommendation engine. Nah, biasa data-data ini tuh
dipakai untuk kirim campaign seputar life cycle ya, misalkan di purchase campaign gitu ya. Di purchase campaign kan kita bisa tahu datanya, kita tahu berdasarkan frequency of purchase, misalkan kita tahu orang itu beli barang setiap 15 hari sekali. Nah, di hari ke-15 mungkin kita akan nge-push email untuk ngingetin bahwa orang ini misalkan, oh sebaiknya kamu beli sepatu ini sekarang gitu. Dan kita bisa gabungkan dengan tadi recommendation engine, misalkan kita tahu orang ini suka beli sepatu, kita kasih sepatu ini lagi terkenal loh, lagi populer gitu. Oke. Nah, hal berikutnya yang nggak kalah pentingnya adalah feedback data ya. Data feedback itu biasa dikumpulkan berdasarkan berbagai macam source, misalkan kayak dari survei yang kita kirim ke customer kita, NPS atau yang namanya Net Promoter Score, atau misalkan data-data kualitatif dari customer service, misalkan customer service ditelepon oleh customer, ada komplain gitu, dan kita bisa push balik itu ke data warehouse kita. Nah, ini data-data yang bisa berguna, misalkan skornya, NPS score itu menunjukkan seberapa puas customer terhadap barang-barang kita. Gitu. Atau tipe-tipe pertanyaan apa sih, frequently asked questions apa sih yang biasa ditanya sama customer, dan misalkan ada preference sign gitu. Itu juga bisa membantu kita untuk mengerti apa sih pain point customer kita, atau misalkan kalau misalkan customer kita churn, kenapa mereka churn gitu loh. Jadi data ini biasanya akan kita agregat dan kita analisa untuk kasih insights kita untuk campaign baru. Jadi misalkan customer service itu banyak ditanyain pertanyaan tertentu ketika onboarding gitu ya. Misalkan kalau misalkan di Stashaway, pertanyaan pertama adalah apakah Stashaway itu aman gitu, apakah duit gua bakal ditilep atau apakah ini scam atau enggak gitu. Nah, karena kita tahu banyak frequent asked question itu di onboarding, ketika kita kirim welcome email gitu, kita akan taruh section tambahan mengenai keamanan Stashaway gitu loh. Contohnya kayak gitu. Data ini juga bisa dipakai untuk merektifikasi ya, misalkan customer kita mengalami pengalaman buruk gitu ya, kita bisa kirim otomatis remediation, misalkan kalau kita tahu misalkan customer kita mau beli barang, ternyata barangnya di cancel seller atau apa namanya stoknya habis gitu, kita bisa langsung kirim barang. Kalau habis experience kita misalkan bisa kirim voucher gitu customer itu supaya mereka senang. Oke. Nah, dari data-data ini gue mau nge-share sedikit best practice yang udah selama ini gue pelajarin ya, apa aja sih yang penting dari industri itu. Yang pertama adalah sebelum kalian memulai CRM campaign ya, kalian harus menyetujui dengan bisnis stakeholder kalian ya. Apa sih KPI pertama yang harus kalian lakukan? Gitu loh. Apa KPI yang harus kita ikuti untuk campaign kita? Karena kalau misalkan kita nggak ada tujuan utama, nggak ada strategi, itu sangat susah untuk bikin CRM campaign yang bagus dan kuat gitu ya. Jadi biasanya ini akan kita mulai dengan real problem, masalah apa yang sedang dihadapi company kita saat itu yang bisa kita solve dengan CRM. Misalkan kita terlalu banyak orang sign up tapi nggak ada yang convert gitu. Dari situ kita tahu yang harus dilakukan adalah kita harus improve conversion rate. Misalkan, jadi kita harus fokus ke welcome email gitu. Atau kan misalkan udah banyak orang yang beli tapi nggak banyak orang yang beli barang selanjutnya. Jadi banyak orang churn atau banyak orang yang menjadi dormant gitu ya. Dari situ kita tahu kita harus fokus ke reduce churn. Gitu. Hal kedua, best practice di industri yang penting adalah kalian harus punya analytics tools yang bisa support campaign-campaign kalian ya. Jadi seperti yang tadi gue udah bilang, kalian harus punya tech team yang kuat setidaknya untuk bisa menggabungkan data-data ini gitu. Kalau misalkan nggak ada tech team yang kuat untuk menggabungkan data ini untuk data warehouse, setidaknya ada tools kalian, tools CRM kalian yang kalian pakai itu bisa nge-track open rate dan click to rate misalkan. Jadi bisa mulai ngetes dan bikin improvement dari sana. Atau at least setidaknya kalian implement Google Analytics untuk mengetahui kalau habis orang ngeklik CRM campaign kalian gitu, apakah orang ini ujung-ujungnya beli atau enggak gitu. Karena kalau misalkan kalian tidak akan ada analytics, kalian hanya akan membabi buta ngirim email. Misalkan kalian kirim 100 email, kalian nggak tahu 100 email ini sebetulnya bekerja atau enggak gitu. Jadi dari sana kalian nggak tahu apakah kalian bisa improve campaign atau udah maksimal. Gitu. Oke. Best practice selanjutnya adalah untuk setiap campaign sebaiknya ada satu spesifik goal ya. Jadi jangan bikin campaign yang goalnya macam-macam. Kenapa? Karena itu akan membantu kalian bikin message content yang benar-benar tertarget ya gitu. Kalau misalkan kalian punya email yang tujuannya mau orang refer customer, mau orang beli barang selanjutnya,
tapi mau juga mereka baca artikel gitu. Karena kan bakal kirim email yang kontennya 3 macam ini kan. Itu kan nggak bagus untuk customer, karena begitu melihat ini customer bakal bingung, sebaiknya gue refer teman gue atau gue baca artikel ini gitu. Nah biasanya dari situ kita akan kirim email yang biasa fokusnya cuma satu. Kalau misalkan kita punya onboarding campaign, dia udah fokusnya cuma satu doang, untuk supaya orang onboard produk kita dan beli barang kita. Jadi targetnya adalah, goalnya adalah untuk increase conversion rate gitu loh. Misalkan kita punya promo campaigns gitu, goals-nya atau tujuannya harus untuk increase revenue atau increase sales aja gitu. Dan ketiga adalah ketika kalian sudah punya data-data ini, hal paling penting adalah kalian harus selalu improve KPI kalian ya. Udah berhasil setup campaign CRM pertama dan kirim email pertama, itu bukan berarti tugas kalian selesai sampai sana gitu. Kemungkinan besar kalian harus ada ruang di mana kalian bisa tetap improve ya. Jadi bisa kalian lakukan di sana adalah kalian bisa mulai ngetes hal macam-macam. Misalkan kalian tahu open rate kalian mulai cuma 10%. Gitu. Kalian bisa tes macam-macam hal seperti ngetes sender name-nya, atau preview text-nya, atau subject line-nya untuk bikin open rate-nya lebih besar. Gitu. Atau misalkan kalian bisa ngetes untuk improve sales-nya atau conversion rate-nya, misalkan segmen ke customer yang lebih tertarget gitu untuk kirim emailnya, atau message-nya diubah sedikit. Gitu. Oke? So, sebelum kita pindah ke buyer persona, sejauh ini untuk metrik dan data structure CRM, apakah ada pertanyaan sampai sini? Ada nih Kak, dari Alfian. Sip. Silakan Alfian. Boleh. Halo Kak Fir, mau nanya ini Kak. Tadi kan tools-nya macam-macam ya buat ngukur, kayak ada Google Analytics, terus tools CRM yang lain. Nah, di situ ada gap ini nggak sih Kak? Gap tracking kalau misalnya aku sempat performance tuh, misalnya Google Analytics sama Facebook tuh, Google Analytics kan dia cookies based, kalau si Facebook tuh dia JavaScript based. Jadi Google Analytics kan lebih real time gitu, dan dia nggak bisa baca kalau misalnya multi platform gitu. Misalnya kalau Facebook kan misalnya aku ngeliat ads-nya di Instagram, terus tapi aku ngetik webnya manual di desktop, dan aku purchase itu masih dianggap sama Facebook, dan si Google Analytics tuh nggak nganggap itu purchase dari Facebook. Nah, kalau tadi di tools CRM secara praktikalnya itu ada perbedaan-perbedaan tracking nggak, dan gimana biasanya pengalaman Kak Pierre untuk nge-solve perbedaan tracking attribution-nya itu sih, perbedaan apa ya? Aku kurang tahu bahasa IT-nya, tapi mungkin paham lah ya Kak Pierre. Ya, gue ngerti intinya, tapi yang namanya attribution tracking itu emang suatu hal yang benar-benar sulit ya, dan nggak semua company bisa. Dan kemungkinan besar mungkin even kayak company paling gede itu pasti bakal punya masalah di attribution dan tracking. Dan jujur aja, di Stashaway sendiri itu masalah yang lumayan besar buat kita juga, karena yang kayak tadi Alfian bilang ya, yang pertama multi-channel atau multi-device ya. Setiap orang tuh bisa, misalkan lihat ads-nya di HP, terus langsung type website-nya di komputer gitu. Nah itu pasti akan ada loss information di sana gitu. Jadi biasanya kita akan coba mencari satu single source of truth gitu. Misalkan kita cuma percaya data di Google Analytics untuk keputusan campaign kita. Gitu. Itu biasa hal yang kita consciously bakal ambil sebagai keputusan untuk jalanin campaign kita gitu. Ada beberapa hal yang bisa membantu kalian buat bikin tracking accuracy lebih bagus ya, tapi nggak bakal 100% hilang ya tracking gap ini gitu loh. Biasa hal yang akan orang coba lakukan adalah yang pertama adalah user ID ya, user ID. Jadi setiap orang yang udah sign up di website kalian itu akan diberikan user ID khusus ya. Dan ini biasa digabung dengan Google Analytics, atau lebih cocoknya itu Google Analytics Premium gitu, karena mereka bisa nyimpen yang namanya user ID juga gitu loh. Dan jadi ntar misalkan kita tahu, misalkan orang datang dari misalkan orang lihat ads di Facebook, klik di Facebook, dan masuk ke website gitu ya, masuk ke website. Nah di situ kita bakal tahu, oke, orang ini user ID-nya sekian gitu. Dan misalkan hari besoknya orang ini klik di desktop misalkan, klik di desktop dan klik langsung websitenya dan ke website kita juga gitu. Ketika mereka login, kita akan tahu, oh orang ini user ID-nya sama dengan user ID orang ini yang kemarin. Nah dari situ kita bisa akan stitching datanya, kita gabungin jadi satu, ini orang yang sama gitu loh.
Cuman ya misalkan yang tadi gue bilang gitu, misalkan kalau orang ini nggak pernah sign up, ya datanya akan lost lah gitu. Jadi jujur aja susah banget untuk nge-solve semua data ini. Ada beberapa tools yang bilang mereka bisa prediksi ya dengan yang namanya prediction model gitu atau fingerprinting namanya. Itu jadi mereka akan ngelihat orang ini misalkan berdasarkan IP address-nya, berdasarkan internet connection-nya, berdasarkan mobile device-nya, timing-nya segala macam gitu. Cuma itu nggak akurat gitu loh. Jadi bisa dibilang sampai saat ini tracking jarak itu belum ada solusi sempurnanya. Nah ini follow up question buat yang tadi kalau di sebuah tim CRM yang proper butuh nggak sih data analis yang mungkin sekelas khusus data analisnya lagi gitu selain orang campaign-nya gitu. Menurut gue ini tergantung budget company kalian untuk berapa banyak orang dan seberapa banyak database kalian gitu ya. Menurut gue CRM team sendiri itu nggak bisa cuma satu orang, itu nggak satu karena beda-beda banget ya kemampuannya yang dibutuhkan gitu. Jadi mereka butuh pertama misalkan analisa ya, jadi data analis itu pasti dibutuhkan karena mereka harus ngecek segmennya ya. Yang kedua adalah creative campaign creation ya. Jadi misalkan orang ini tahu dari data yang ini, kira-kira kita harus approach-nya seperti apa gitu. Ketiga kita juga butuh konten dan mungkin HTML designer karena email-email kita itu butuh untuk didesain secara bagus supaya bisa dikirim ke customer. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu bertanya tadi apakah data analisis butuh ya, khusus belum tentu karena banyak orang yang bisa merangkap campaign creations dan data analysis. Gitu. Cuman kalau misalkan kalian udah segitu besarnya timnya, mungkin data analisis ada gunanya karena kalian bisa mulai bikin yang namanya kayak prediction model gitu. Misalkan kalian bisa predik orang setelah beli barang, kalau misalkan dia nggak beli barang dalam 1 bulan berikutnya akan churn gitu. Itu bisa bantu kalian untuk strategi CRM baru gitu ya. Oke, thank you Kak Fier. Ada pertanyaan lain ya? Ada Kak, dari Amanda. Oke, Amanda. Kak, nanya dong. Tadi kan ini berhubungan dengan yang Alfian nanya sih. Kalau CRM tim itu idealnya ada berapa? Kalau tadi aku dengar dari Kak Fier, berarti ada 3 ya kurang lebih kayak data analis, terus ada creative campaign creation-nya sama content and email designer kan ya? Sekitar gitu ya minimalnya. Biasanya dibutuhkan 3 skill set itu. Nah terus ini kan kalau dilihat semua data ini sensitif banget ya, kayak buat perusahaan tuh penting banget kan. Ya. Itu di best practice-nya ada nggak sih yang kayak outsource gitu atau semuanya pasti di company-company itu pasti orang-orangnya in-house gitu loh? Oke, sebetulnya ada sih data-data agensi-agensi yang mungkin yang ngurusin CRM gitu juga ya. Jadi nggak tertutup semua dikerjain in-house. Jadi pasti ada digital agency yang bakal ngebantu bikin campaign. Kalau nggak salah, Nito ada nggak ya di sini? Nito kan dulu sempat kerja di Insider ya. Itu Insider juga sebetulnya bisa bantu execute campaign CRM gitu. Jadi on top of CRM tool, mereka juga bisa bantu execute campaign gitu. Ini gue tahu karena gue pernah ngobrol sama mereka lah. Gitu. Tapi betul yang Amanda bilang, biasa data-datanya itu sangat sensitif dan data-datanya PII ya. Jadi kalau misalkan kita lihat datanya, kita bisa langsung tahu individualnya itu siapa. Jadi nggak segampang itu di-share ke third party gitu. Jadi biasanya akan ada dibikin yang namanya kontrak dengan agensinya atau segala macamnya gitu untuk menjelaskan kalau misalkan ada data breach apa yang harus dilakukan gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan untuk misalnya kita punya data analisnya itu outsource atau partnership gitu ya. Cuman lebih baik dibikin kontrak gitu ya Kak? Ya, selalu penting. Kalau menurut gua sih yang bisa di outsource lebih baik itu desainnya aja sih. Karena desain kan nggak gitu sensitifnya ya. Jadi kalian bisa analisnya bisa in-house, campaign creation-nya bisa in-house gitu. Terus ntar analisnya doang yang tinggal, desainernya doang yang tinggal bikin kreatifnya. Gitu. Oke, thank you Kak. Oke, thank you Amanda. Next ada pertanyaan lagi nih Kak Pierre dari Adi. Ya, Adi silakan. Silakan. Halo Kak Pierre. Halo. Mau nanya Kak Pierre, kebetulan nih di kerjaan tuh lagi lagi mau ngerjain campaign yang untuk bring back si churn user kan.
Nah, cuman sebelum kita create campaign-nya, kita pengen tahu sebenarnya orang-orang ini jadi churn user tuh karena apa sih gitu kan. Nah, ada nggak sih kayak best practice question untuk kuesionernya yang untuk mendalami kenapa sih si user-user ini jadi churn gitu? Ada nggak, Kak? Riset referensi set question-nya kayak gitu. Oke. Ini menurut gue tergantung banget sih. Kita di Stashaway setidaknya kita nggak punya questionnaire yang sangat khusus ya. Tapi biasanya kita lebih ke pengen ngobrol dengan customer kita gitu. Jadi salah satu email campaign yang kita kirim di Stashaway untuk Winback itu cuman simple banget. Kita cuman bilang, kalian udah nggak menggunakan Stashaway untuk beberapa lama ini. Boleh nggak kita ngobrol untuk tahu apa sih yang kenapa kalian churn gitu, atau apa yang terjadi gitu loh intinya. Tapi biasanya sih menurut gua hal-hal penting yang harus kalian cek adalah experience-nya sih. Pertama misalkan produknya sendiri gitu, ada apa yang kurang dari produknya gitu. Kedua, apakah ada experience yang kurang gitu, misalkan customer service-nya atau misalkan koneksinya lambat dan segala macam gitu loh. Tapi biasanya lebih lihat dari produknya sih, ya apa sih yang kurang di produknya gitu untuk bisa di-improve gitu. I see. Berarti lebih ke perspektif produknya ya, Kak ya? Iya, harus approach-nya kayak gitu. Oke, thank you, Kak. Sip. Oke, thank you Adi. Belum ada yang nanya lagi nih Kak Pierre, jadi mungkin kita bisa lanjut ke buyer persona ya. Oke, aku lanjut ke buyer persona ya kalau gitu. So buyer persona, apa sih buyer persona itu? Buyer persona kayak mungkin udah pernah dibahas ya di lecture-lecture sebelumnya atau di course sebelumnya. Jadi mungkin gue cepat aja di sini. Tapi buyer persona itu adalah semi-fictional representation. Jadi bukan customer asli, tapi fiksi. Tapi yang berdasarkan market research atau real data berdasarkan customer kita. Jadi yang dimaksud di sini adalah dengan data-data yang sudah kita punya, kita bisa bikin beberapa nama orang yang imajiner, tapi personality-nya atau atributnya itu berdasarkan data-data asli kita gitu. Nah, misalkan kita lihat di sini adalah contoh aja nih buyer persona si Jeff ini umurnya 30, kerjanya di korporat, udah menikah dan punya 2 anak dan punya income middle class gitu ya. Kenapa kita harus bisa bikin buyer persona juga di CRM team ya? Menurut gua kalau kalian lihat kan kita tadi udah ngomongin banyak strategi ya. Kita udah ngomongin life cycle, kita udah bikin life cycle yang bagus, kita udah bikin drip campaign yang super ribet dan segala macam gitu. Terus selanjutnya apa? Kita harus mulai bikin emailnya kan, kita harus mulai bikin message-nya ke setiap orang yang ada di life cycle ini. Gitu. Kalau kalian nggak tahu segmentnya kalian itu apa, persona kalian seperti itu apa, mereka tuh pain point-nya apa dan apa yang mereka mau mendengar gitu, dan kita nggak punya buyer personanya, kita kan nggak bakal bisa bikin email campaign atau message yang bagus buat customer itu. Gitu. Makanya penting dari itu kita bisa mengerti apa itu buyer persona, ya, bikin buyer persona kita. Oke? Jadi dari situ gue cuma bakal share sedikit gimana sih caranya bikin buyer persona yang menurut gue yang terbaik ya. Yang pertama adalah kuantitatif. Jadi menggunakan data yang udah kita punya untuk bikin insights. Ini biasa hal-hal yang bisa dibilang paling jitu ya untuk membuat buyer persona karena datanya udah super jelas gitu. Kita punya data perusahaan kita tahu apa aja orang yang beli barang, kita udah tahu atribut mereka, dan dari situ kita bisa dengan jelas bikin buyer personanya. Gue mau cuman sedikit bikin case study ya, menggunakan data yang bakal gue share abis ini untuk gimana cara bikin buyer persona berdasarkan data-data ya. Terus, gue akan pindah ke Excel sheet. Kalian bisa lihat Excel sheet ini. Spoiler, ini actually datanya sama dengan yang kalian pakai buat advance assignment. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin advance assignment, ini harus wajib perhatian ya. Karena salah satu pertanyaannya. Oke? Jadi gue singkat aja. Jadi kalian misalkan punya data seperti ini data customer ya. Kalian bisa tahu user ID-nya, gender, biasanya ada age-nya, umurnya, marriage status-nya, berapa banyak children, berapa banyak di mana mereka tinggal, pekerjaan, interest, customer status, frekuensi, seberapa sering mereka beli, ada income juga, ada berapa banyak mereka udah beli barang, value-nya, dan seniority level. Biasanya banyak banget data yang kalian punya terhadap customer kalian, gitu. Tapi yang salah satu hal yang terpenting dari bikin buyer persona itu adalah kalian harus bikin buyer persona yang cukup sederhana ya, dan nggak terlalu spesifik ya. Jadi
sebisa mungkin perangkup cukup banyak orang, tapi orangnya lumayan spesifik dan nggak terlalu sifatnya nggak terlalu generik gitu ya. Jadi ini kayak agak-agak gitu loh mikirnya. Jadi nggak terlalu spesifik tapi nggak terlalu luas. Jadi kalian biasanya kalau dari sini gue akan milih misalkan mungkin 1, 2 atau maksimal kayak 3 macam atribut customer yang bakal gue pakai gitu ya. Nah, misalkan sekarang ini dari data ini gue mau bikin buyer persona buat company gue. Gue akan fokus pertama ke customer, of course customer dong. Kita bisa lihat di sini kan banyak customer status yang beda-beda ya, ada awareness, buyer dan segala macam gitu. Mungkin awareness dan user itu nggak terlalu guna karena mereka belum pernah beli barang gitu. Jadi misalkan dari sini misalkan gue akan exclude semua orang yang total purchase-nya 0. Jadi ini bakal gue delete semua. Jadi gue cuma mau lihat hanya orang-orang yang udah pernah beli di gua, atau mungkin untuk lebih jauhnya lagi kita bisa bikin bahkan hanya untuk orang-orang yang udah loyal ya. Ini kebanyakan yang barusan di-delete, semoga ini masih bisa responding. Oke, beres. Oke. Jadi tadi gue udah filter out orang-orang yang punya zero purchase ya. Jadi ini gue akan cuma ngelihat total customer yang udah pernah beli dari gue. Nah dari sini kita akan bikin sedikit magic lagi ya, menggunakan hal yang namanya pivot table. Jadi kalian bisa lihat seberapa sering gue pakai pivot table sehari-hari di pekerjaan gue. Ini mungkin hal-hal paling penting yang harus kalian pelajarin kalau misalkan kalian kerja di digital marketing. Itu kayak pivot table itu super powerful. Oke? Yang mau gue lihat adalah gue akan cuma ngambil beberapa atribut ya yang gue pikir penting gitu. Kalau kalian terkerja tugas kan bisa pilih atribut yang lain, jangan ngopi juga. Pertama mungkin gue akan lihat age-nya, umurnya. Nah age ini kan banyak banget ya per satu ini. Biasa untuk bikin ini lebih bisa berguna, kita bisa nge-group ya. Jadi gue bakal grup untuk setiap 5 age. Jadi ada age band-nya gitu. Karena age band ini biasa orang-orang kira-kira atributnya mirip lah. Misalkan kalau udah 30-an lebih, misalkan mereka udah mulai menikah dan udah punya anak, gitu. Misalkan 40-an udah mulai mapan, atau 50-an udah mulai mau pensiun, gitu misalkan. Oke, dari situ gue akan tambahin beberapa atribut lagi ya. Misalkan gue mau lihat berdasarkan gendernya gitu, karena mungkin gue bisa kirim messaging yang lebih personalized atau berbeda untuk cowok dan cewek, gitu ya. Dari situ gue juga mungkin mau masukin yang namanya interest ya. Gue pengen tahu apa sih yang menarik buat setiap customer itu, supaya gue bisa kirim email atau message yang lebih personalized ya. Dari situ gue akan melihat metrik apa yang mau gue lihat untuk tahu, biar gue tahu ini customer ini penting. Jadi kan kita tadi udah lihat ada beberapa data, misalkan ada income, ada total purchase, ada customer value ya. Sebagai contoh aja gue misalkan mau melihat berdasarkan sum of total customer value. Tapi mungkin sum of total customer value itu nggak begitu berguna karena misalkan kalau misalkan satu grup itu lebih banyak dibandingkan yang lain, otomatis kan bakal lebih tinggi ya customer value-nya dibandingkan yang lain gitu. Jadi gue juga akan melihat dari sisi lain, gue mau lihat average customer value. Atau lebih tepatnya average purchase value. Jadi setiap purchase yang udah mereka lakukan, berapa banyak value-nya. Jadi gue akan ambil berdasarkan total customer value dibagi sama total purchase. Dan gue ada datanya gitu. Nah, dari sini gue akan ngelihat aja, kok susah ya, jadi kita kasih dolar aja ya, lebih gampang dilihat. Nah, dari sini kita bisa lihat dari segmentasi yang udah gue lakukan, dari berdasarkan umur, berdasarkan gender, berdasarkan interest-nya, kita bisa lihat value-nya apa aja yang paling tinggi. Gitu ya. Misalkan, sebagai gambaran, gue cuma mau pilih, oke, misalkan gue mau orangnya, gue mau lihat fokus ke umur 33 sampai 37 ya. Gue mau fokus ke laki-laki doang karena value-nya lumayan tinggi di sini, dan gue mau fokus berdasarkan average value paling tinggi. Jadi kita bisa lihat, nggak harus, tapi misalkan gue pilih adalah gue mau salah satu buyer persona gue adalah laki-laki umur 33 sampai 37 suka barang-barang fashion gitu ya. Itu salah satu buyer persona gue. Gitu.
Dan di setiap company biasa nggak mesti cuma punya ada satu buyer persona, karena satu buyer persona itu nggak bisa mencakup segala macam semua customer kalian ya. Jadi biasanya kalian akan mulai dengan beberapa buyer persona. Menurut gua angka baiknya mungkin sekitar 4 atau 5 buyer persona awal-awal. Kalau misalkan kalian punya kebanyakan buyer persona, masalahnya adalah misalkan jumlah orangnya akan terlalu dikit di dalamnya gitu misalkan. Jadi satu hal yang gue lupa bilang adalah kita lebih baik mungkin cek juga total purchase-nya ya. Cuman untuk memastikan bahwa jumlah orang yang ada di sini itu cukup signifikan gitu, nggak cuma 5-10 orang gitu. Oke? Nah dari situ gue akan bikin yang namanya buyer persona. Jadi biar gampangnya biasa buyer persona tuh akan kita kasih gambar gitu ya, biar ada gambar orang ini tuh kayak gimana sih gitu. Jadi gue mau bilang buyer persona ini gue namanya Deddy Corbusier ya. Terus gue akan masukin beberapa informasi di sini, misalkan jadi itu umur 33 sampai 37, terus gender laki-laki ya, terus interest gitu. Terus misalkan kalian tahu lebih banyak dari customer ini, ntar bakal kita gabung dengan bagian kedua, cara bikin customer buyer persona ya. Tadi kita udah lihat gimana gambarannya cara bikin buyer persona berdasarkan data ya. Hal kedua yang mau gue tekankan juga adalah kita nggak bisa biasanya bikin buyer persona hanya dengan data ya, karena kita akan banyak miss hal-hal penting atau yang namanya nuance atau hal-hal kecil yang biasanya ada di customer kita itu gitu loh. Misalkan apa sih ya hal-hal yang penting untuk orang itu, atau apa pain point orang-orang itu gitu. Jadi biasanya kita akan menggabungkan buyer persona dengan kuantitatif dengan kualitatifnya juga ya. Berarti kita akan interview prospek kita atau customers kita gitu. Jadi kalau misalkan kita udah punya data-data tadi, misalkan kita mau bikin buyer persona user yang umur 33 sampai 37, laki-laki, kita mungkin bisa cari dari customer kita dan kita bisa coba telepon mereka gitu. Atau kita kirim ke email, hey kita mau bikin survei nih, gitu. Boleh nggak kita minta waktu sedikit dari kalian untuk menanyakan beberapa hal ini gitu. Jadi di sana kita bisa nanyakan hal-hal yang bukan cuma demografik juga gitu. Kita punya datanya, kita bisa verify apakah data demografik kita benar. Kita bisa tanya apa sih pain point kalian, apa yang mereka mau solve dengan menggunakan produk kita. Dan kita juga bisa tanya, kita bisa juga tanya preference apa lagi yang kita nggak tahu dari mereka. Jadi misalkan setelah aku interview orang-orang yang mirip sama si Deddy gitu ya, umur 33 sampai 37, laki-laki dan suka fashion gitu ya, kita kan bisa tambahin buyer persona kita ini dengan hal-hal lain yang kita nggak bisa lihat dengan datanya. Misalkan suka beli sepatu, terus misalkan suka warna hitam gitu. Terus misalkan hal lainnya misalkan adalah price sensitive, suka diskon gitu misalkan. Nah, jadi kalian lihat dengan gabungan dua cara tadi ya, yang pertama adalah kuantitatif, lihat data yang kita punya, dan yang kedua adalah kualitatif, kita melengkapkan data-data yang kita punya dengan actual interview dengan customer kita. Kita bisa bikin satu buyer persona yang lumayan lengkap, dan kita tahu nih, jadi ini kira-kira kalau misalkan kita kirim email nanti atau kita kirim message apa yang bakal resonate sama buyer persona ini. Gitu. Oke? Sebelum kita move on untuk menutup buyer persona ini, mungkin gue cuma bakal share beberapa pitfall atau common problems yang orang dapatin ketika bikin buyer persona ya. Yang pertama adalah buyer persona kalian terlalu kompleks ya. Misalkan kalian mengambil data point yang terlalu banyak sehingga jadi susah mengerti kira-kira actually orang ini tuh sebagai target seperti apa. Gitu. Yang kedua adalah kalian mengambil data berdasarkan segmen yang terlalu kecil. Misalkan kalian segmennya cuma 5-10 orang. Tapi kalau kalian kirim email ke 5.000-10.000 orang, itu kan 5-10 orang kan mungkin nggak representatif ya terhadap 10.000 orang lainnya. Jadi kalian harus pilih jumlah segmen yang lumayan besar sebagai buyer persona kalian. Gitu. Oke, segitu aja untuk buyer persona. Sampai saat ini, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ada yang mau nanya guys? Bisa raise hand lagi. Oke, untuk topik ini, ada nih dari Amanda. Silakan Amanda.
Tanya dikit, kalau misal soal interview yang bayar persona itu, kalau misalnya kita kayak ngambilnya dari teman-teman kita itu kayak bijak gak sih? Atau itu bakalan kayak bias gitu? Walaupun profilnya masuk ya secara umur atau lokasi atau gimana gitu. Menurut gue dari teman itu nggak masalah selama profilnya sesuai dengan yang kita pakai tadi ya dari datanya gitu loh. Jadi jangan semata-mata teman, jangan cuma interview teman kalau misalkan nggak sesuai dengan data atau prospek customer yang kita inginkan gitu. Kalau misalkan mereka sesuai dengan prospek dan kita bisa meyakinkan bahwa mereka nggak bias gitu, jadi itu menurut gue lumayan bisa dipakai lah datanya, lumayan valid gitu. Oke, yang penting kita jangan sebar survei ke semua teman kita secara random gitu ya. Jangan, menurut gue pastikan sesuai dengan prospek customer apa yang kalian pengen ngerti kan bayar personanya gitu. Kalau misalkan semua teman kalian kan ada yang mungkin umurnya berbeda atau mungkin pekerjaannya berbeda-beda gitu ya. Jadi kan datanya kan nggak clean ya, nggak bersih gitu, nggak seragam. Tapi kalau misalkan kalian interview, misalkan semua teman-teman kalian yang kerjanya di finance umurnya sekitar 30-40-an gitu. Nah itu boleh aja menurut gue. Oke, thank you Kak. Oke, thank you Amanda. Ada lagi yang mau nanya guys? Oke, kayaknya belum ada nih Kak Piar. Mungkin kita bisa lanjut dulu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Jadi seksi terakhir dari lecture ini, gue mau hands-on praktik ngerjain di MailChimp ya. Dan kita ngebahas best practice email ya. Sebelum itu, gue punya quiz kecil. Ini gue, jujur aja, gue bukan orang yang kreatifnya bagus buat desain. Jadi kalian bisa lihat ini email sebetulnya jelek banget. Dan gue mau tanya, apa sih menurut kalian yang salah dengan email ini? Coba, ada yang mau angkat tangan dan jawab nggak? Aloy, silakan Aloy. Yang salah ya. Pertama, from-nya. Oke. From-nya aku akan ganti Pierre from Pierre Shop. Jadi seakan-akan dia talk to a real person gitu. Oke, bagus. Subjeknya terlalu generik. Jadi mungkin kayak kata-katanya bisa lebih engaging. Terus kalau aku pasti akan naruh emoji di situ. Oke. Buat email. Tip. Terus dari desainnya itu mungkin belum personalize sih. Kayak siapa ya? Misalnya aku address ke Amanda, harusnya ada Dear Amanda gitu. Tuh. Jadi ada first name basisnya. Terus thank you for joining-nya kira-kira kayaknya lebih bagus kalau ditambahin jenis-jenis produk apa aja yang dijual di Pierre Shop. Gitu ya? Ya. Terus yang terakhir, itu nggak ada button untuk unsubscribe di bawah. Oke, mantap banget. Ada lagi nggak yang lain? Ada punya pendapat lain nggak? Atau mau nambahin dari yang tadi Aloy bilang? Jadi yang Aloy bilang semuanya benar ya? Silakan Ronald. Ya, kalau aku sih sama banget ya persis. Terus aku mau nambahin mungkin dari pengalaman aku daftar MailChimp kemarin ya itu dia ada newsletter tentang produk-produknya atau mungkin success story atau apanya mungkin itu bisa dikasih itu sih. Jadi kalian mau info tentang apa dari e-commerce-nya itu mungkin cara merawat sepatu dan apa segala macam. Terus sama klik share sih. Kayaknya aku belum lihat itu yang kanan kayaknya link kayak. Yang mana? Bukan share. Kalau share kan ada kalau aku langganan newsletter gitu Next Draft itu dia ada share. Jadi share ke teman dia via email gitu. Kalau ini kayaknya enggak, cuma sosmed doang kan ya. Oke. Terus sama promotion code sih. Kalau misalnya baru kan mungkin bisa kasih promo code sih. Oke. Dari aku itu. Ada yang punya pendapat lain? Tuh Aloy juga, Jadi benar banget ya Ronald semuanya. Silakan Ben. Mungkin call to action kali di teksnya ya, karena kan ini cuman sekedar thank you for joining Pierre Shop gitu, kayak nggak ada intention lain di emailnya, kayak cuma mau say thank you doang. Ya mungkin esensinya kurang apa ya, kurang bisa nge-push funnel atau gimana gitu. Kalau misalnya mungkin copy-nya ditambahin call to action kayak, oh kita sediain produk ini yang mungkin kamu tertarik, terus ada foto-foto produknya, which is guna foto sepatu itu mungkin. Tip. Yoi Ben, bener banget. Jadi ini juga email belum ada call to action-nya ya. Oke? Ada lagi nih Kak dari Alfian. Mungkin Alfian. Jadi udah belum sih kayak subjeknya nggak relate sama konten? Itu kan welcome ini kan.
Ya, tadi kayak welcoming message gitu, tapi isinya langsung ke produk gitu. Oke. Mirip yang tadi Aloy bilang ya, subjeknya kurang relevan terhadap emailnya. Nah, itu sih paling. Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Oh, Amanda silakan. Amanda, Kalau boleh? visual tadi udah dibilangin belum ya? Kayak sebenarnya kan banyak template gitu kan, kalau kayak di Mailchimp gitu juga. Jadi tadi Kayak ada bisa juga. di-improve deh. Udah dibilangin ya? Tadi ada sempat juga yang bahas kan, jadi kalau bisa gambar beda-beda tergantung apa produknya yang diituin, yang apa produk yang disukai atau gitu, atau produk yang best selling gitu segala macam. Oh, bukan cuman produknya sih, cuman mungkin kayak template-nya gitu. Theme-nya kali ya, lebih bagus. Theme-nya lebih bagus ya, bukan cuman kayak hitam putih gini ya. Iya, kayaknya sih. Sip. Oke, Thank you, kayaknya Amanda. thank you, Amanda. Ada lagi nih. Ada lagi yang mau nambahin. Kak, ini mau nanya sih sebenarnya, Kak. Oh. Oke, boleh. Wah, ini aku kan baca di blog yang di ini nih, yang di apa sih namanya, Gitbook. Itu katanya kan kalau open rate itu nggak bakal kehitung kalau misalnya gambarnya itu nggak buka gitu, Kak. Itu kalau misalnya ini kan ada gambarnya nih, kalau aku enable image-nya itu, jadi open rate-nya ini jadi nggak akurat gak sih, Kak? Sebetulnya bukan dengan gambar ini sih. Jadi kamu ngerti konsep pixel kan ya? Pixel yang kayak dipakai di website juga gitu. Jadi sebetulnya di setiap email yang dikirim itu di awal email ini ada gambar super kecil yang kayak berarti 1 kali 1 pixel itu, yang gunanya kalau misalkan gambar itu di load, dia akan nge-ping balik ke server tools yang kalian pakai buat CRM untuk bilang bahwa email ini udah dibuka gitu ya. Jadi benar banget yang tadi kamu bilang, Ronald. Jadi emang itu kekurangannya CRM itu adalah kita cuma bisa nge-track kalau misalkan email itu dibuka dan gambarnya dibuka. Jadi kalau misalkan ada beberapa inbox yang nggak menerima gambar dan segala macam, kemungkinan besar open rate-nya nggak bakal di-track. Gitu. Jadi ada kemungkinan open rate-nya nggak 100% akurat. Cuman tetap kan biasanya kan rasionya ya, orang yang emailnya emang nggak ada gambarnya itu tetap sama gitu ya. Jadi more or less data-datanya lumayan oke lah, walaupun nggak 100% akurat. Oh, jadi track-nya itu gambar kecil di pinggir-pinggiran gitu ya, Kak, yang easy to load ya? Bukan gambar sepatunya ini ya? Nggak, kalau sepatu ini kan gede kan, ini kan mungkin beberapa ratus KB gitu ya. Kemungkinan besar nggak ke-load juga gitu loh, jadi resikonya besar gitu. Oke, thank you, jadi Kak. biasa mereka otomatis ada pixel 1 kali 1 yang bakal ke-load ketika emailnya terbuka. Gitu. Oke, thank you Ronald. Oke, I think segitu aja pendapat yang teman-teman tadi kasih itu bener banget semuanya. Ini mail super jelek, sorry kalau misalkan gue nggak bisa creatively bagus buat desain. Tapi banyak ya masalah yang kurang ya. Pertama adalah namanya ini. Sebetulnya yang tadi orang belum bilang adalah no reply ini tuh sebetulnya jelek banget buat best practice karena itu nggak engaging buat customer gitu ya. Kalau misalkan anggap aja kalian terima email dari seseorang terus ketemu no reply gitu kan, gue langsung males ngebalesnya gitu. Terus kayak subjeknya harus lebih relevan dengan gambar, dengan itunya, grafiknya mungkin lebih bagus, personalisasi dengan nama ya, terus call to action button, unsubscribe dan segala macam itu benar-benar hal-hal penting ya. Jadi untuk summarize email marketing best practice yang tadi udah kita ngomongin ya. Jadi sebetulnya tujuan email marketing best practice itu adalah untuk mendapatkan sesuatu yang namanya deliverability ya. Apa sih yang dimaksud deliverability itu? Deliverability itu adalah maksudnya email kalian ketika kalian kirim itu sampai ke inbox yang kalian tuju ya. Jadi ke customer kalian, ke main inbox dan bukan ke spam gitu ya. Itu paling penting. Oke. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah ini technical setup ya. Ini agak-agak technical dan mungkin nggak semua orang akan ngerti, tapi ada yang namanya di email adalah namanya SPF, DKIM, sama DMARC ya, kalau misalkan kalian pernah dengar. Jadi gue akan buka artikel karena gue nggak begitu fasih juga, tapi yang dimaksud adalah, jadi SPF itu adalah record yang bilang bahwa domain website kalian ini bisa kirim email dengan email kalian. Jadi misalkan
kalau gue punya email, kalau gue punya website stashaway.com, kalau misalkan gue taruh SPF-nya di sana, jadi gue itu akan bilang, oke, stashaway.com itu bisa kirim email dari Stashaway. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang namanya DKIM ya, DKIM atau Domain Keys Identified Mail. Ini intinya kayak signature, jadi untuk menjelaskan bahwa email ini benar-benar dikirim dari Stashaway dan bukan dari third party yang mencoba kayak nge-scam kayak Stashaway gitu. Jadi misalkan di setiap email yang gue kirim bakal ada signature-nya yang bakal bisa disamain sama orang. Jadi signature ada dua macam, ada signature di email kita, ada signature di domain kita, di website kita, yang kalau misalkan disamain, digabung itu sama gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Yang ketiga adalah DMARC. DMARC itu adalah gabungan dari SPF sama DKIM. Jadi intinya adalah untuk ngecek apakah SPF sama DKIM-nya bekerja dengan benar. Kalau misalkan nggak bekerja dengan benar, apa yang harus dilakukan? Gitu. Standarnya adalah biasanya kalau misalkan SPF sama DKIM yang nggak bekerja, email itu bakal di-reject sama inbox tujuan gitu ya. Jadi 3 hal ini sebetulnya nggak bisa kita dilakukan gitu aja. Biasanya tools kita bakal nge-support kita untuk implement 3 technical item ini, atau kita juga kadang-kadang butuh developer yang mengerti yang namanya DevOps ya, untuk mengerti gimana cara ngubah domain kita supaya bisa implement SPF, DKIM, sama DMARC gitu. Jadi sebagai orang CRM sebetulnya nggak perlu begitu mengerti apa sih technical SPF, DKIM, atau DMARC. Yang kalian perlu tahu adalah sebelum mulai ngirim email dengan tools baru, pastikan SPF, DKIM, sama DMARC-nya udah di-setup gitu. Oke? Dan berikutnya adalah best practice berikutnya adalah making sure subject dan email kontennya itu relevan dan nggak spam ya. Seperti yang kalian tadi lihat, subjeknya relevan supaya customer mau buka ya, karena open rate itu adalah bagian terpenting kalau bisa dibilang dari deliverability kalian gitu. Dan nggak spam. Karena apa? Karena misalkan kalian udah mulai nge-spam customer kalian, akan ada kemungkinan besar bahwa customer itu tidak akan suka lagi dan unsubscribe gitu. Jadi kalau misalkan kalian, kalau open rate kalian kecil dan spam rate, unsubscribe rate kalian besar, itu akan mengakibatkan email kalian bakal dimark sebagai spam oleh inbox-nya dan deliverability akan turun. Satu lagi yang tadi technical setup yang belum sempat kubahas adalah yang namanya IP address ya. IP address. Jadi kalian tahu setiap email yang kalian kirim itu akan dikirim berdasarkan IP address tertentu gitu. Kepentingannya adalah IP address ini biasanya setiap IP address akan punya reputasi terhadap inbox yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan reputasi kalian bagus, setiap inbox akan dengan senang hati menerima email dari kalian. Kalau reputasi kalian jelek, biasanya inbox tidak akan mau menerima IP dari kalian. Jadi ada pentingnya yang namanya kalian bisa lihat nanti adalah API warm up ya. Jadi untuk setiap tools yang bagus, mereka akan ada proses yang namanya API warm up. Jadi kalian akan mulai ngirim email, misalkan kalian punya 100.000 subscriber gitu. API warm up adalah nggak mengirim 100.000 email sekaligus, sekali kirim, tapi akan dimulai dengan 100 orang dulu, 300 orang, 500 orang, 1.000 orang, sampai lama-lama bisa kirim 100.000 orang. Setelah kalian bisa kirim 100.000 orang, kiriman selanjutnya akan udah oke untuk kirim 100.000 orang. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya IP baru dan kirim dari 0 langsung 100.000, kemungkinan besar IP-nya akan di-reject dari inbox. Beberapa hal yang harus kalian tahu juga, misalkan sebagian besar tools itu ada yang bisa kirim email dari dedicated IP. Ya, dedicated IP berarti IP itu cuma akan dipakai kalian seorang diri. Itu sebagaimana mungkin kalau company kalian sudah cukup besar, kalian bisa kirim menggunakan dedicated IP. Tapi untuk sebagian besar tools yang murah, misalkan contohnya Mailchimp ya, mereka akan actually menggunakan apa yang namanya shared IP. Jadi IP kalian nggak dipakai dengan kalian doang, tapi bakal bisa dipakai mungkin dengan 3 atau 4 company lain. Gitu. Jadi pro and cons-nya di sini misalkan
kalau misalkan kalian punya dedicated IP, tapi misalkan open rate dan unsubscribe rate kalian jelek, ya, kemungkinan besar IP address kalian akan jelek, ya, reputasinya, dan mengurangi dari deliverability kalian. Sebaliknya kalau misalkan kita pakai shared IP gitu ya, misalkan semua orang di tempat kita yang lain itu actually open rate dan unsubscribe rate yang bagus, ya, kita bisa dapat keuntungan. Jadi IP kita termasuk bagus gitu. Tapi kalau misalkan company-company lainnya actually IP-nya jelek juga gitu, itu bisa jadi permasalahan buat kita. Oke. Terus poin ketiga di sini adalah make sure email kalian tuh personalized ya. Yang mau gue bilang sekarang adalah sebetulnya have first name itu udah nggak cukup ya. Karena hampir semua tools, hampir semua orang bisa kirim email dengan pakai nama kalian gitu. Jadi itu nggak bakal stand out dibandingkan orang-orang lain atau company-company lain. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kenapa tadi kita bikin buyer persona ya. Jadi dengan buyer persona kita bisa bikin email yang personalized, bukan hanya dengan namanya, tapi kita bisa mengetahui, oke, orang ini suka produk ini, orang ini suka beli barang ini, makanya aku akan taruh barang yang relevan di email aku. Poin berikutnya adalah yang tadi udah dibahas sama orang ya. Setiap email tuh harus punya goal yang jelas ya, harus punya goal yang jelas dan harus ada call to action. Karena kalau kalian cuma kirim email tanpa ada tujuan, misalkan kayak cuma welcome, ya udah sih emailnya kayaknya nggak penting banget gitu. Ngapain sih lu ngirim ke spam ke gua, cuma bilang selamat datang gitu. Kalau misalkan kalian kasih voucher atau kalian kasih rekomendasi produk gitu, itu akan membantu orang untuk lebih mengerti dan relevan terhadap emailnya gitu ya. Terus berikutnya adalah double check for coherence, grammatical errors, dan link error ya. Ini super penting karena kalau misalkan email kalian banyak typo-nya atau banyak grammar error-nya, orang tuh pasti nggak bakal mau baca ya. Jadi kemungkinan besar berikutnya mereka akan unsubscribe atau bahkan nggak buka emailnya gitu. Dan link juga sangat penting karena kalian tadi ingatkan metrik paling penting buat campaign kalian tuh ujung-ujungnya adalah conversion-nya gitu. Kalau linknya salah gitu untuk landing page yang broken, kan itu nggak akan membantu kalian untuk mendapatkan conversion. Gitu. Poin berikutnya yang sangat-sangat penting sekarang adalah email kalian tuh harus bekerja di mobile ya. Jadi mungkin sekarang hampir 70% email itu sebetulnya dibuka di HP ya. Jadi kalau misalkan kalian punya email dengan gambar yang super gede atau gambar yang super berat atau taruh video atau GIF di email kalian dan nggak bisa dibuka di HP, kemungkinan besar orang nggak bakal suka dan bakal unsubscribe. Gitu ya. Jadi itu pentingnya ada bisa dibuka di mobile ya. Atau misalkan biasa ada beberapa tools yang bisa bantu kalian bikin email untuk mobile version dan desktop version gitu. Itu bisa dicek. Okay. Poin selanjutnya adalah unsubscribe ya. Unsubscribe itu benar-benar penting karena seperti yang gue bilang sebelumnya itu unsubscribe itu juga bisa bantu kita untuk filter otomatis customer kita ya, bukan berarti selalu buruk gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ngasih orang untuk unsubscribe dengan gampang, biasa orang itu akan lebih gampang marah, dan kalau lebih gampang marah tuh biasanya mereka akan komplain ya. Dan kalau misalkan kita nggak kasih cara buat unsubscribe, mereka bisa komplain ke beberapa tempat dan bisa langsung nge-blacklist domain kita misalkan. Nah, kalau kita udah ke blacklist domainnya itu akan bahaya banget untuk deliverability kita. Dan hal terakhir yang bakal gue kasih tahu adalah ketika kalian mau ngirim email ya, sebaiknya dites dulu emailnya ke diri sendiri dan misalkan ke kolik-kolik lainnya untuk memastikan bahwa emailnya bekerja dengan benar, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan sedikit main-main sama Mailchimp ya. Jadi di Mailchimp ada beberapa hal aja yang harus kalian perhatikan ketika kalian memakai Mailchimp ya. Pertama adalah kalau kalian membuat otomasi atau automations ya, kalian harus ngertiin gimana sih cara nge-trigger automation campaign kalian ya. Hal pertama yang harus kalian tahu adalah apakah kita udah collect data yang kita butuhkan untuk trigger otomasinya. Ini kayak tadi sebelum kita mulai kan Amanda ada pertanyaan, misalkan kalau mau kirim survei dengan jawaban berbeda gitu ya, apakah itu bisa dipakai buat nge-trigger email-email berbeda? Jawabannya bisa, asalkan datanya di-collect dengan benar. Jadi itulah pentingnya kita mempunyai data-data yang bisa di-collect. Gitu. Nah, di Mailchimp itu ntar gue bakal tunjukin ada beberapa cara untuk nge-trigger email. Dan beberapa yang biasanya paling sering dipakai adalah ketika ada new user atau ketika datanya berubah atau user melakukan sesuatu. Gitu ya. Hal kedua adalah kalian harus mengerti kapan email ini harus di-trigger ya. Jadi ini kembali lagi ke behavior data biasanya customer ini. Misalkan kalau misalkan gue mau kirim welcome email ya,
kapan email ini harus di-trigger? Apakah ketika mereka baru sign up, atau ketika mereka 3 hari setelah sign up, atau 7 hari setelah sign up, gitu ya. Itu harus kita mengerti juga. Atau misalkan kita punya drip campaign, gitu. Email kedua, email ketiga, apakah kita harus kirim selang waktu 3 hari, atau 5 hari, dan seterusnya. Oke. Terus lanjutnya adalah kita harus mengerti apakah kita harus nge-segmen ke customer tertentu atau kita bisa kirim itu ke semuanya ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, sebisa mungkin kalau misalkan kita mengerti customer kita punya data-data customer kita, sebaiknya email itu disegmentasi dan nggak dikirim ke semua orang. Ya, karena itu akan memberikan kita result yang lebih bagus. Ya. Terus gimana berapa interaksi yang harus kamu punya, misalkan kalau kalian kirim automation ya atau campaign, apakah kalian harus bikin drip campaign sebanyak 3 email atau 2 email atau 1 email gitu. Nah, itu harus sesuatu yang kita tes dan kita mengerti ya. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah intinya setup aja campaign-nya, mulai collect data-datanya, dan kita dari sana bisa ngetes dan improve campaign-nya ya. Oke? Oke, sekarang gua akan langsung kerjain beberapa hal di MailChimp ya, supaya bisa dapat gambaran yang lebih jelas aja ya, apa sih yang bisa dilakukan di MailChimp. Jadi, hal-hal pertama yang harus kalian tahu adalah di MailChimp, bagian paling penting adalah, pertama adalah audience-nya ya, audience customer kalian. Jadi, kalau di lecture-lecture sebelumnya gue nggak tahu, tapi biasanya kalau nggak salah kalian bisa diajarin untuk bikin website dan untuk bikin landing page ya, yang punya form untuk collect data ya, untuk dimasukin ke MailChimp ya. Kalau misalkan kalian udah melakukan hal itu, biasanya data-data kalian akan masuk di yang namanya all contact ya, all contact. Kalian bisa lihat data-datanya semua di sini. Nah, di sini gue udah masukin email gue supaya ada jadi gambaran ya, ada jadi gambaran. Bentuknya akan ada gimana aja sih. Jadi standarnya di MailChimp kalian akan lihat emailnya, first name, last name, dan mungkin beberapa data tambahan gitu ya. Hal penting yang mau gue kasih tahu adalah kalian bisa melakukan hal yang namanya audience field dan merge text ya. Ini kalau kalian buka ini, kalian bisa bikin di MailChimp ini, kalian bisa tambahin field-field baru yang bisa membantu kalian untuk nge-segment customer kalian lebih mendalam ya. Kayak yang tadi Amanda tanya, misalkan gue mau nambahin sesuatu yang bisa nyimpen jawaban dari survei customer itu ya, misalkan. Jadi kan gue bisa tahu, misalkan tambahin field-nya teks gitu, field-nya teks, terus gue tambahin di sini, misalkan namanya hasil survei gitu ya, hasil survei, terus gue bakal add field ini ke audience gua. Jadi sekarang audience gua bisa kalian lihat ini ada satu field tambahan baru yang namanya hasil survei. Ya, di sini. Dan misalkan gua bisa edit data customer ini dan gua tambahin misalkan ini mana ya? Editnya di sini. Ya, editnya bisa gua tambahin misalkan hasil surveinya gua bisa jawab jawaban A gitu ya. Nah, ketika kalian sudah memasukkan add fields ini, add ke custom fields untuk untuk enrich customer data kalian, yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa nge-segment customer kalian ya berdasarkan data-data yang ada ya kalian. Jadi kalian bisa bikin segmen di sini, manage contact, dan kalian bisa bikin segmen ya. Dan kalian bisa bikin segmen, misalkan aku mau create segmen baru berdasarkan hasil survei tadi, data yang kita udah add ya. Jadi misalkan konteks match fields yang tadi kita udah bikin, hasil survei, yes, kan jawaban A, gitu ya. Nah, sekarang gue punya satu segmen yang lebih khusus ya, dibandingin kalian tadi kan lihat kontak gue tadi sebelumnya ada 2 orang, ya. Sekarang gue ada segmen lebih lanjut dengan gue cuma mau lihat orang yang sudah menjawab jawaban A di hasil survei. Jadi segmen ini bisa gue save. Dan kalau misalkan nanti gue kirim email atau kirim automation, gue bisa pilih segmen ini aja yang akan menerima email itu. Jadi nggak semua orang akan menerima emailnya. Oke? Oke, jadi kita balik ke view all context ya. Oke. Jadi semoga sampai saat ini cukup jelas.
di bagian audience ini paling penting untuk melihat apa aja audience kalian dan data-data apa aja yang bisa kita pakai buat nge-segment customer kita ya. Ntar gue pakai beberapa data-data ini untuk bikin campaign kita. Nah, selanjutnya akan gue lakukan adalah gue akan membuat campaign atau trigger ya, automations di Mailchimp ya. Jadi yang pertama adalah gue akan bikin automations. Jadi ini juga salah satu hal yang kalian harus perhatikan karena ini bakal muncul buat intermediate assignment ya untuk bikin di Mailchimp. Jadi kalian akan bikin, wih, beda banget sekarang Mailchimp ya. Udah lama kagak pakai, berubah gini. Oke. Tapi intinya kalian di automations kalian akan bikin customer journey ya, dan kalian bisa create kayaknya sih classic automation ini ya. Oke. Nah kalian bisa lihat classic automation ini adalah kalian bisa lihat Mailchimp kasih beberapa common point ya yang bisa kalian pakai untuk nge-trigger campaign kalian ya, misalkan email subscribers when they are tagged, atau new subscriber, atau happy birthday ya, atau macam-macam ya, atau misalkan biasanya gue juga bakal kirim mungkin bisa pakai custom juga untuk kalau misalkan lebih banyak pilihan ya. Nah, misalkan gue mau bikin test welcome email. Nah, kalau tadi kalian bikin dengan skip step tadi buat lebih jelasnya lagi adalah automation ya, customer journey, create classic automation, dan custom ya. Nah, setelah kalian bikin custom itu, kalian akan ada di tempat ini ya. Nah, di sini kalian bisa mulai nge-setup nih automation kalian apa. Ingat kan tadi ada beberapa hal yang gue bahas yang harus kalian perhatikan ketika kalian bikin email di Mailchimp ya. Triggersnya, when should we trigger, segmentnya, berapa banyak interaction ya. Jadi kita bisa mulai satu-satu nih. Triggernya adalah, pertama kita bisa edit trigger ya. Triggernya, apa yang mau kita pakai buat triggernya? Apakah kita mau berdasarkan audience mereka, misalkan mereka dimasukin, atau misalkan untuk welcome email paling standarnya adalah sign up ya. Jadi orang pertama kali sign up di account kita di audience sebagai audience kita. Terus kita mesti tahu kita mau kirim email ini 1 hari setelahnya atau immediately atau 3 jam setelahnya, itu pilihan kita gitu. Untuk tahu best practice-nya biasanya harus dites ya, apa yang paling benar gitu. Nah, dari sini kita akan update trigger-nya. Jadi trigger pertama adalah kita akan mau bikin welcome email untuk akan dikirim ke orang yang 1 hari setelah join ke audience kita ya. Terus hal kedua yang harus kita lihat adalah di sini scheduling-nya ya. Apakah kita mau kirim email ini setiap hari atau apakah kita kirim email ini di saat-saat yang tepat buat customer kita. Sending time itu menurut gue sangat penting karena itu buat mengetahui kapan customer kita bakal paling reseptif terhadap email kita gitu ya. Misalkan aja kita kirim email jam 3 pagi gitu ya di Jakarta gitu. Kan kemungkinan besar semua orang bakal tidur kan. Dan nggak mungkin baca emailnya. Dan misalkan mereka bangun besok pagi, mereka bangun jam 9, mungkin antara jam 7 sampai jam 9 udah banyak company lain yang kirim email gitu loh. Jadi sending time ini salah satu hal yang paling penting untuk dimengerti dulu kira-kira apa ya timing yang efisien buat kalian. Rata-rata biasanya gue akan pilih misalkan weekdays ya, Monday sampai Friday. Terus gue akan kirim biasanya sekitar jam-jam orang aktif, misalkan sekitar jam 7 pagi sampai jam 7 malam misalkan gitu. Jadi setiap kali ada orang masuk, setiap kali ada orang daftar di website kita, kalau mereka di antara jam 7 pagi dan 7 malam, besokannya akan terima emailnya. Kalau misalkan mereka daftar jam 3 pagi, berarti jam 7 hari-hari berikutnya akan baru menerima emailnya gitu. Itu intinya workflow schedule-nya. Jadi akan schedule seperti ini. Jadi gue cuma mau email gue dikirim antara hari weekdays, antara jam 7 pagi dan 7 malam. Oke? Nah, hal berikutnya yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa pilih segmentasi ya. Segmentasi apa yang kalian mau untuk dikirim email ini. Nah, karena tadi gue udah bikin si buyer persona DD ini, gue akan
coba menyesuaikan email gue biar relevan terhadap buyer persona gue tadi, ya. Jadi aku akan pakai segmen buyer persona Dedi. Ini sebelum ini udah gue bikin, jadi segmennya kira-kira sama ya kayak yang tadi kita bilang, umur 33 sampai 37, suka fashion, laki-laki, suka beli sepatu, suka warna hitam ya. Oke. Nah, kalau di MailChimp juga ada yang namanya post and action. Ini sebetulnya belum begitu penting dilakukan sekarang, tapi ini lebih kayak advance ya. Jadi kalau misalkan habis mereka terima emailnya, kalian bisa melakukan hal-hal tertentu, misalkan kalian bisa nge-update field tertentu, misalkan bisa nge-update namanya, atau misalkan update customer type-nya, atau segala macamnya gitu. Atau bisa, intinya itu yang paling penting sih. Oke? Gue nggak bakal pakai post action ya, sama sekali. Jadi, nah, berikutnya yang harus kita lakukan, kita udah siapin trigger automation kita ya. Berikutnya adalah kita akan ngedesain emailnya. Gitu. Oke, sekali lagi gue bakal bilang, sorry, gue bukan orang yang super kreatif, jadi email yang gue tunjukkan akan rada jelek. Tapi kita coba sebaik-baiknya ya. Jadi, oke. Kita akan bikin email welcome ya. Jadi kita bikin email subject yang relevan ya. Kira-kira ada yang punya tanggapan nggak ini? Email yang relevan apa sih? Biar nggak kelihatan gobloknya ini kreativitasnya. Ada yang mau kasih saran? Kalau misalkan, background-nya kita ini e-commerce ya, e-commerce, dan kita mau jualan sepatu ke buyer persona Dedi ya. Kira-kira apa sih email subject yang relevan? Ya guys, ini dari Ronald. Nice to meet you. Oke. Ada ide lain guys? Coba. Piton, sepatu gua rusak nih. Mau ganti sepatu? Oke. Kita coba ini aja, kelihatannya menarik ya, mau ganti sepatu, karena biasa kalau ada pertanyaan tuh lebih lebih bikin orang pengen ngeklik gitu. Oke? Jadi from name-nya misalkan, contohnya gue akan bikin Lazada ya, karena studi kasusnya tadi misalkan berdasarkan ini company Lazada. Jadi misalkan kita akan kirim from misalkan support@lazada.com. Ya, ini pasti gue nggak bakal bisa kirim karena gue nggak punya domain Lazada, tapi ini juga sebagai contoh aja ya. Cuman kalian bisa lihat, biasa from name itu ada beberapa pilihan. Kita bisa pilih sebagai korporat atau sebagai brandnya, atau kemarin kita sempat bahas, kita bisa kirim sebagai orang ya, untuk melihat, untuk bikin emailnya lebih personalized gitu. Misalkan anggaplah gue CEO dari Lazada gitu ya, misalkan. Jadi gue bisa bikin, misalkan Pierre from Lazada gitu, terus kita punya email pierre@lazada.com misalkan. Ini jadi kesannya kayak Pierre sebagai CEO-nya Lazada itu kok baik banget bisa kirim personal email ke si Dedi ini gitu loh. Oke, nah kita lanjut aja. Kira-kira ini data. Oke, kagak boleh. Anggap aja lah ini pierre@lazada@gmail.com lah ya. Abal dikit karena ini cuma contoh doang. Oke, jadi ini harusnya udah boleh sekarang. Oke, nah berikutnya kita akan bikin emailnya bentuknya kayak gimana. Karena gua kurang kreatif, gua akan pakai email template yang udah sebelumnya gua bikin lah. Ini semoga ini udah cukup mencakup beberapa best practice yang kita butuhkannya. Misalkan ada logonya, kita mulai dengan greetings ya, kita udah mulai coba personalize dengan first name, welcome to Lazada ya. Terus kalian bisa lihat di sini kata-katanya di sini juga lumayan personalize ya, karena tadi kalian ingat orang ini adalah kalau kita kembali ke buyer persona tadi, jadi itu suka fashion dan price sensitive ya, suka diskon. Jadi kalian bisa lihat kata-kata yang kita pakai adalah sekarang kamu bisa membeli fashion dengan harga miring ya, untuk mengasih tahu kalau misalkan price point itu bagus gitu. Terus kita kasih call to action juga untuk memulai, coba lihat barang di bawah ini ya. Kalian bisa lihat langsung ada call to action-nya, belanja sekarang, dan misalkan pergi ke www.lazada.com/sepatu gitu misalkan ya, karena kita tahu berdasarkan persona ini adalah orang yang suka beli sepatu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat, dan kalian bisa lihat di bawahnya juga kita udah kasih beberapa
konten ya yang relevan buat si Dedi tadi ya. Karena kita tahu Dedi suka sepatu dan suka sepatu warna hitam. Kalian bisa lihat di sini nomor satunya warna hitam semua gitu loh. Oke. Ini kurang begitu bagus karena actually gue nggak nemuin cara untuk kasih call to action button di setiap barangnya. Tapi biasanya di tools-tools yang bagus, kalian bisa juga tambahin call to action di sepatunya gitu misalkan. Atau misalkan lebih bagus lagi, misalkan harga diskon, misalkan harga 700.000-nya dicoret, diganti 300.000 gitu untuk ngeliatin diskonnya gitu. Oke? Oke. Dan beberapa hal yang biasa basics ya yang ada di itu, misalkan alamat company kalian, dan unsubscribe-nya dan segala macamnya itu juga penting untuk ada di email-email kalian gitu. Untuk itu higienisnya istilahnya. Oke? Nah dari situ gue akan save dan continue. Oke? Kita udah berhasil bikin email pertama kita ya, email automation. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, biasanya kan kita maunya bikin drip campaign ya. Kita drip campaign itu nggak cuma satu campaign gitu. Misalkan lebih dari 2 campaign. Nah, di Mailchimp, kita nggak boleh ngirim email lebih dari 1 chain kalau kita gratisan. Ya. Kalau misalkan kita bayar, kita bisa mungkin langsung bikin 2 atau 3 chain email. Tapi gue nemuin cara hack-nya untuk bisa bikin email kedua dan email ketiga ya. Sebelum ini gue mau edit settings dulu supaya gampang. Workflow name ini jangan lupa dikasih nama yang jelas. Welcome email Lazada batch 3 ya. Gue kasih nama yang jelas karena ini bakal kita pakai workflow name-nya. Oke? Udah diedit belum sih? Udah lah ya. Oke. Jadi aku akan save ini dan exit ke dashboard. Exit without starting. Oke? Nah, kalian sudah berhasil bikin automation pertama kalian di Mailchimp. Sekarang kalian mau bikin drip campaign untuk email kedua kalian ya. Gimana caranya? Kembali lagi kita akan bikin automation, customer journey, create email, classic automation, right? Dan custom ya. Harus custom karena kalau nggak kalian nggak bisa melakukan ini ya. Jadi di custom ini yang bisa kalian lakukan adalah bikin custom workflow, kalian edit triggernya, change triggernya untuk berdasarkan campaign activity ya. Jadi ini hack yang gue udah temukan untuk bikin drip campaign di Mailchimp. Jadi instead of satu workflow di mana ada 2 email, kalian bisa bikin 2 workflow terpisah berdasarkan campaign yang udah pernah dikirim ya. Jadi kalian bisa kirim berdasarkan misalkan tergantung apa yang mau kalian lakukan. Jadi kalian bisa mikir misalkan kalau campaign udah di-send, mungkin 3 hari berikutnya mau kirim, atau misalkan cuma mau dikirim kembali ke orang yang udah buka campaign-nya dan segala macam. Tapi kita sebagai standar kita pilih set campaign aja ya. Set campaign, terus waduh kagak muncul di sini. Karena kayak tadi tulisannya masih custom workflow deh. Coba aja ya. Ya, belum diganti namanya tadi kayaknya. Belum diganti ya? Iya. Oke. Anggap aja ini salah, anggap aja ini ya my custom workflow. Itu. Jadi kalian bisa pilih, misalkan aku mau kirim ini 3 hari setelah email yang pertama ya, tadi my custom workflow. Ya, jadi aku akan update triggernya. Sebetulnya kayaknya bisa lihat deh, ini tadi emailnya apa, benar atau enggak. Ntar mungkin di simulasinya, Julian bisa dibahas gimana cara ganti namanya. Oke, Kak. Ya. Tadi di sebelum desain. Di sebelum desain ya. Sebelum pilih template itu belum lupa diganti mungkin ininya, name-nya. Di sini ya. Di desain. Mungkin bisa back. Oh ya di sini. Ke setup di paling bawah ada. Oh ini. Yep. Oke. Ya. Nah. Namanya sama ya. Oke. Wajib diingat ya, biar nggak kelupaan kayak gue ntar. Thank you Julian. Oke, kembali lagi sekarang kita nggak tahu ini kalau bakal langsung atau enggak, coba kita cek aja. Oke, langsung ke update ya. Jadi kita akan kirim emailnya 3 hari setelah
welcome email Lazada Batch 3 tadi terkirim gitu ya. Sama lagi kita setup schedule-nya, aku akan pilih weekdays, only send between 7 AM sampai 7 PM. Filter by segment ya, filter by segment tadi adalah buyer persona Dedi ya. Terus misalkan gue mau kasih post and action, misalkan gue bakal unsubscribe kalau misalkan orang ini udah terima gitu. Tapi ini juga bukan post and action yang bagus ya, mendingan jangan dipasang. Oke, nah dari sini sama lagi kita akan desain emailnya lagi ya. Saya desain emailnya. Welcome email 2 Lazada Batch 3 ya. Nah, misalkan di ini email subjeknya gue akan mau lebih agresif ya, karena kita udah kirim email kedua misalkan di drip campaign gitu. Jadi gue akan pakai email saja yang agak agresif. Misalkan, Dedi beli sepatu ini dengan diskon besar gitu misalkan. Gitu ya, itu untuk kasih lebih nge-push orang untuk beli barang ketika email kedua gitu ya. Here from Lazada, dan emailnya lazada@gmail.com gitu ya. Oke. Nah, template-nya sekali lagi karena gue udah pernah bikin save template, gue akan kirim email berikutnya. Nah, email ini mirip-mirip juga ya dengan email pertama, karena dan itu juga personalized terhadap Dedi tadi ya, karena kalian bisa lihat ada logonya, terus first name sepatu yang kamu suka udah hampir habis. Jadi misalkan gue beranggapan kita tahu jadi ini pernah ngelihat sepatu ini gitu ya, sepatu hitam yang dia suka tadi berdasarkan itunya. Nah, untuk bikin Dedi lebih pengen beli, gue akan tambahkan voucher code di sini ya. Digunakan kode voucher ini untuk dapatkan 20% diskon gitu. Kasih voucher code-nya dan belanja sekarang call to action, dan biasa standarnya barang higienis lainnya ya untuk email-emailnya gitu. Oke. Nah, dari situ kita udah berhasil bikin 2 email ya, 2 email drip campaign untuk welcome kepada Lazada, kepada Dedi yang sesuai dengan buyer persona kita gitu. Ini kan bisa lihat nggak gitu susah sebetulnya bikin campaign di Mailchimp dan bikin drip campaign di Mailchimp yang semuanya automated ya ini. Jadi ntar setiap kali ada orang masuk, kalau buyer personanya masuk dengan buyer persona Dedi, dia akan dikirim email ini sehari pertama dan 3 hari berikutnya. Gitu. Untuk assignment kalian, intermediate assignment, yang harus kalian screenshot ini adalah screenshot ini ya. Ya jadi menjelaskan triggernya apa, schedule-nya apa, dan segmennya. Jadi kalau bisa ini dipencet biar bisa tahu segmennya apa. Gitu. Oke. Dan satu gambar lagi buat screenshot emailnya. Oke. Jadi gitu aja di Mailchimp. Mungkin waktunya udah hampir agak mepet, jadi gue akan recap semuanya dengan pesan-pesan terakhir buat gue, gimana cara kalian mau memulai CRM di startup ya. Jadi anggapannya abis kalian kelar review, kalian akan dapat kerjaan sebagai CRM manager di startup. Amin. Ya. Jadi pertama adalah biasanya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mulai dengan quick wins ya. Jadi quick wins itu adalah low hanging fruit atau beberapa hal yang kalian tahu kalau misalkan kalian implement akan langsung mendapatkan impact yang bagus ya. Jadi biasakan kalau kalian mulai masuk, kalian akan tanya ke CEO-nya atau kebijakan apa yang butuh kalian lakukan sekarang gitu. Apakah kita butuh kirim welcome email, atau kita butuh kirim email transactional dan segala macam. Lakukan itu hal-hal dulu ya, karena itu biasanya impact-nya akan paling besar untuk startup kalian. Yang kedua, ketika quick wins kalian udah dikerjain semua, mulailah kalian bikin customer life cycle kalian ya. Berdasarkan yang kayak kita bikin kemarin di Whimsical. Jadi kalian mulai taruh, oke, life cycle customer ini apa aja, terus kalian masuk itu. Kan dari quick wins kalian apa sih yang udah diimplement, ini dimasuk di life cycle mana aja gitu ya. Dan mulai fill in the blank gitu ya. Nah, setelah kita punya life cycle itu, dan kalian kan bakal sadar kan, pasti di life cycle itu ada gap-nya dong. Mungkin ada beberapa life cycle yang belum difokus. Nah, kalian mulai pikirin campaign apa yang harus diimplement untuk setiap life cycle itu, yang belum ada campaign-nya sekarang. Oke? Setelah itu semua habis, kalian baru mulai boleh fokus ke
satu life cycle aja berdasarkan objektif company kalian. Misalkan company kalian butuh semakin banyak orang untuk beli barang pertama kali, jadi kalian fokus ke life cycle sign up, apalagi campaign yang harus kalian implement di sana untuk bikin orang dari sign up jadi pembeli pertama, gitu. Oke? Terus setelah itu berikutnya adalah kalian harus mulai mengerti dan mulai main segmentasi dan buyer persona ya. Jadi untuk setiap life cycle kalian, kalian harus mengerti di setiap life cycle itu customer ini value-nya apa sih? Apa pain point mereka, apa yang mau mereka dapatkan dari company kita berdasarkan buyer persona mereka. Dan kalian mulai nge-branch out campaign-campaign. Jadi misalkan tadi kalian punya satu welcome email gitu. Kalian mulai nge-branch out jadi 2 welcome email. Misalkan welcome email pertama dikirim ke orang yang suka fashion, dan welcome email kedua dikirim ke orang yang suka elektronik gitu. Jadi kalian mulai punya lebih banyak campaign lagi. Nah, setelah itu kan namanya kalian ngetes journey yang major, yang gede-gede gitu. Nah, baru habis itu kalian boleh mulai ngetes testing kecil-kecil yang incremental, misalkan subject line-nya, atau call to action button-nya, atau bentuk button-nya gitu, dan segala macamnya. Gitu. Oke. Semoga dengan step-step ini kalian bisa ngebantu untuk kickstart mulai CRM di startup kalau misalkan kalian ntar dapat kerjaan di sana ya. Oke. Jadi, gitu aja semua yang pengen gue share CRM lecture selama 3 hari terakhir ini. Ada beberapa additional materials yang bakal bisa ngebantu kalian untuk mengerti lebih lanjut ya. Ntar kalau misalkan mau baca-baca, silakan. Slide-nya ada di GitHub ya, di Gitbook, sorry. Oke teman-teman, untuk yang terakhir ini kita bakal buka 1 pertanyaan. Kalau teman-teman mau nanya bisa raise hand. Ya. Kalau ada lebih dari 1 akan kita simpan untuk besok yang lainnya. Ya, besok gue masih ada kok, belum kabur, jadi kalau mau nanya boleh. Ada yang mau nanya guys? Oke, dari Ronald. Silakan Ronald. Halo Kak, mau nanya dong, ini kita kan sebagai di lecture ini CRM, kita buat email ya Kak. Terus bedanya job desk CRM sama email marketing itu apa Kak? Apakah emang disatuin di setiap startup atau company gitu? Kalau timnya cukup besar, mungkin ada perbedaan antara email marketer dan mungkin push notifications atau misalkan in-app ya, beda-beda gitu. Tapi secara garis besarnya CRM team itu termasuk ngerjain email, ngerjain push notification, ngerjain in-app gitu ya. Jadi bisa dibilang email marketer itu salah satu bawahannya dari CRM. Jadi kalau misalkan kayak company-nya kecil, kayak company gua, Stashway, itu kita cuma punya namanya CRM analyst ya, atau misalkan CRM manager gitu ya. Dan itu ngerjain email, ngerjain push notification, ngerjain semuanya gitu. Oke, gimana Ronald? Thank you Kak. Oke, thank you Ronald. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, nggak apa-apa di save aja atau mungkin bisa ditulis di Slack. Nanti kita akan bahas banyak tentang Q&A besok. Yeah. So, thank you Kak Pierre untuk materinya. Kita udah bahas banyak materi, udah mengcover data dan matrix, terus udah cover juga gimana caranya bikin buyer persona by data. Terus kita juga udah go through MailChimp tadi. Thank you banget Kak Pierre. Yeah. Besok guys kita akan ada Q&A seperti biasa. Tapi sebelum Q&A kita akan ada juga pembahasan terkait deliverability ya Kak Pierre. Ya. Jadi deliverability yang tadi akan kita bahas lebih lanjut untuk di besok. Jadi besok gue akan bahas gimana caranya kita ngetes buat deliverability mungkin ya. Ini kayaknya masalah yang sering dihadapin orang-orang ketika baru mulai kerja CRM, khususnya email marketer. Mungkin Riri, besok kalau Riri di sini mungkin nge-share lebih lanjut masalah review gimana. Besok datang ya, nge-share ya. Oke guys, sebelum kita berpisah, ada 2 hal. Yang pertama, gue mau ucapin selamat ulang tahun. Happy birthday buat Rivaldi dan Erlangga ya, Erlangga. Selamat ulang tahun. Mungkin dari Rivaldi atau Erlangga mungkin mau ucapkan sepatah 2 kata. Nggak usah dah, Mas. Ada kue nggak? Ayo. Ada kue nggak, Ri? Atau Lilin? Itu kuenya di background-nya Intan tuh. Oke. Happy birthday sekali lagi buat
Rivaldi dan Erlangga. Next, sebelum kita go, ada pengumuman dari Riri nih. Silakan Ri. Ya, dan Kak Pierre, aku datang kok besok Kak. Sip. Ya. Kak Pierre boleh di stop share dulu. Oh ya, boleh. Silakan. Oke. Jadi guys, gue ada titipan dari Amel. Jadi Amel mau ngumumin kalau ini kan sebenarnya minggu terakhir kita di Revoyu ya, udah 3 bulan juga nggak kerasa. Sebelum kalian mungkin yang job seeking bakal ke Revoyu Next dan Revoyu Labs. Ada juga sebagian yang gabung lagi jadi TL, terus go through lagi nanti bakal ketemu lagi sama Kak Pierre mungkin di next batch. Terus ada juga yang udah selesai di 3 bulan ini gitu. Nah jadi karena ini minggu terakhir, dari Revoyu sendiri kita akan ada acara farewell night online, tapi guys kita nggak bisa ketemu, sayang banget ya. Online hari Sabtu jam 7 setelah review session sama Kak Pierre, nanti jam 1 sampai jam 4 kan gitu. Nanti kita ada farewell session. Ini ada dress code-nya, tolong jangan diketawain. Tadi harus pikir dress code-nya apa, putih aja, yang kerudungan ya udah dipikirin aja ya, ntar kerudungnya. Terus, jadi ntar agendanya tuh hari Sabtu, itu jam 1 sampai jam 3.30 kita review, tapi nanti ketika kalian breakout room sama TL, ntar kalian juga bisa farewell sama TL-nya, sama kelompoknya masing-masing di situ. Baru nanti kita ketemu lagi jam 7. Nah, agendanya itu, nanti kita akan undang instructor, Kak Pierre bakal kita undang. Ini Amel lagi bikin card-nya gitu. Terus, nanti bakal ada ya sambutan dari Mateo sama Kak Razi, terus instructor juga bakal datang. Akan ada awarding night yang kemarin kita udah ngomongin nih, siapa yang ngasih, ya udah ketebak lah ya, yang ngasih feedback terus siapa. Tapi bakal ada awarding dan ada kategori-kategori lain, buat TL juga ada, buat instructor ada, dan sebagainya. Terus, ini ada special MC, guys. Nanti kita akan ada 2 orang ini. Yay! Ada Sukraj sama Babet yang akan jadi MC buat acara farewell night ini. Jadi yang mau ngeliat Sukraj, enggak deh, Sukraj nggak stand up kok, dia MC aja. Dan btw Kak Pierre, di sini kita ada stand up comedian, yaitu Sukraj, gitu. Jadi nanti datang aja ya guys, hari Sabtu jam 7 ini, karena terakhir juga nih, buat teman-teman yang tadi yang nggak lanjut untuk 3 bulan selanjutnya gitu. Udah sih dari gue itu aja sih, Jul. Thank you so much, guys. Oke, thank you Riri. Jangan lupa guys, berarti harus on kamera berarti ya, Riri? Wajib berarti ya? Ya, wajib. Haram stand up, iya. Oke teman-teman. Paling terakhir sebelum kita go, jangan lupa seperti biasa feedback formnya diisi ya teman-teman. Oke, gitu aja. Thank you Kak Pierre, thank you teman-teman. See you tomorrow. Thank you semua. See you tomorrow. Thank you, Kak. Bye.